Bos, makananmu enak. 8 yuan. Baik, ini uangmu. Datang lagi lain kali. Baiklah. Bosnya ada di sini. Sayuranku baru datang. Baru dipetik. Mau yang mana? Sudah lama ku dengar bahwa di Jalan Timur ada penjual sayur yang cantik. Sekarang aku melihatnya. Memang benar. Hahau. Katakan apa yang kau inginkan, bos. Nyonya bos, berjualan sayur tak akan membuatmu kaya. Aku punya 500 yuan. Aku akan membelimu. Bagaimana? Bos, aku hanya penjual sayur. Aku tidak melakukan hal semacam ini. Nyonya, ada yang pertama untuk segalanya. Tenang. Kau bisa menghasilkan uang. Kenapa tidak? Haha ya. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa kau panggil? Apa kau tak tahu apa yang kau lakukan? Itu ilegal. Lepaskan, lepaskan. Ilegal. Keluarga gua adalah hukum di Xiangyuan. Hukum apa yang perlu ditakuti? Benar kan? Nyonya. Kau dari keluarga Gu. Hahaha. Awasi dia. Baik. Hahaha. Lepaskan, lepaskan. Awalnya tuan muda gua John akan melepaskanmu. Salah kan? Putramu. Kitian. Dia kembali. Kitian. Siapa yang menyuruhnya menyinggung? Tuan muda gue Jun lagi. Hahau. Akhirnya aku menemukanmu. Senang kau kembali, anakku. Senang kau kembali. Bu, kau tak perlu hidup bersembunyi lagi. Bersamaku di sini. Tak ada yang berani menyakitimu. Bibi, kami semua akan melindungimu. Xiaotong. Tidak, tidak. Keluarga gua terlalu berkuasa. Fondasimu terlalu dangkal. Kau tak bisa melawan mereka. Ayo lari. Ibu, percayalah padaku. Kukatakan akan menjagamu. Dan aku akan melakukannya. Sedangkan untuk keluarga Guo, mereka bukan lagi keluarga tak terkalahkan seperti dulu. Kata-kata besar sekali. Kaulah yang dalam bahaya Kitian. Kau menyinggung Tuan. Dan melakukan dosa besar. Jangankan keluarga Guo kita. Di upacara promosi besok, Tuan akan menghukummu secara pribadi. Maka, kau mati. Omong kosong. Dia berkata benar. Kau benar-benar menyinggung sang tuan. Ibu, kapan aku pernah berbohong padamu? Percayalah padaku. Ayo pergi. Ayo pergi. Bawa mereka semua ke divisi penegakan hukum. Ya. Jiaxiang. Keluar untuk bersantai. Kenapa wajahnya cemberut? Semangatlah. Aku sungguh tak tahu apa yang ayahku pikirkan. Hanya berdasarkan perjanjian pernikahan. Dia ingin menikahkanku dengan buruh bau itu. Sungguh tak masuk akal. Jangan khawatir. Saat statusmu naik, pamanku pada akhirnya akan melihat kenyataan dan membatalkan pernikahannya. Tuan Muda Wu, apa maksudmu? Ini undangan ke perjamuan. Perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Ini kesempatan terbaikmu. Terima kasih Tuan Muda Wu. Kau terlalu sopan padaku. Pelayan. 1 botol anggur merah terbaik. Jiaxiang. Mari kita rayakan terlebih dahulu. Tuan Muda Wu, aku akan ke toilet.
menyimpan niat jahat. Motif tersembunyi. Apa yang kau lakukan? Kau mau bermain pahlawan, kan? Bocah, kau tahu siapa aku? Ahai. Siapa kau? Aku putra sulung keluarga Wu, keluarga nomor 1 di Huaiguan. Kau berani memancingku, aku pastikan kau takkan melihat matahari esok. Aku bahkan tidak menganggap keluarga Wu sebagai ancaman. Berani pamer di depanku. Hari ini aku. Kitian, apa yang kau lakukan? Apakah Tuan Muda Wu baik-baik saja? Apa yang sedang kau lakukan? Kau datang tepat waktu. Barusan saat kau pergi, dia menaruh obat di minumanmu. Dibius, Bocah, jangan fitnah aku. Jiaxian, apakah aku terlihat seperti orang yang akan melakukan hal keji seperti itu? Anak ini menjebakku. Menjebakmu. cukup. Kitian, kau serius? Untuk mendapatkan hati keluargaku, kau menggunakan taktik rendah seperti ini? Apa kau pikir aku berbohong padamu? Bukankah itu jelas? Untuk menjilat keluargaku. Kau sangat ingin membuat kontrak pernikahan denganku. Sekarang melihat Tuan Muda Wu di sisiku, kau dipenuhi dengan kebencian. Jiaxian, jadi dia. Tunangan buruh migran yang kau sebutkan. Dia benar-benar terlihat rendah dan hina. Membicarakan aku. Kau tidak pantas. Kau pikir aku pergi ke keluargamu Shi untuk kekuasaan keluargamu. Bukankah itu sudah jelas? Pengaruh keluarga Shiku tak tertandingi di Huaiguan. Dan Tuan Muda Wu sebagai pewaris keluarga Wu di Huaiguan praktis maha kuasa. Kau salah si Jiaxin. Kekuasaan keluarga Shi dan Wumu di mataku tidak berarti. Bagaimana kau bisa bilang itu tidak berarti? Hanya berdasarkan statusmu sebagai pekerja migran rendahan. Lupakan saja membahas kekuatan Huaiguan dengan pekerja migran sepertimu. Tidak ada gunanya. Aku hanya ingin memberitahumu menggunakan taktik rendah seperti ini. Benar-benar konyol. Sungguh menggelikan. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana kau bisa percaya pada Tuan Muda Wu yang disebut-sebut ini dan karakternya? Keluarga Wu dikenal karena integritasnya. Dibandingkan denganmu, aku lebih percaya padanya. Integritas. Kau bahkan percaya kebohongan yang begitu jelas dimaksudkan untuk menipu publik. Kebohongan. Bagaimana dengan ini? Dewa Perang Bintang Bulan kembali dengan kemenangan. Para elit dan pemimpin bisnis Huaiguan diundang dengan hormat. Besok malam, sebuah perjamuan perayaan akan diadakan untuk Dewa Perang Bintang Bulan. Bukan mereka yang memiliki kekuatan dahsyat. Bukan mereka yang kekayaannya menyaingi negara. Tidak bisa masuk. Apa yang ingin kau katakan? Undangan ini baru saja diberikan Tuan Muda Wu kepadaku. Jika Tuan Muda Wu ingin mendapatkan hatiku, dia punya banyak cara lain. Dia tidak perlu membiusku dengan taktik serendah ini. Kau dibutakan oleh sehelai daun. Karena kau begitu tidak percaya. Akan kubuktikan padamu. Kau bilang kau tidak menaruh obat di minuman ini. Kalau begitu minumlah. Seharusnya tidak masalah. Apel, kau pikir beberapa kata tipuan bisa menipuku untuk meminum setengah gelas sisa anggur? Kau, seorang buruh biasa, punya nyali yang besar. Apakah aku yang berani? Atau kau yang bersalah? Kitian, cukup. Sejak kau masuk, kau tidak sopan. Tuan Muda Wu. Demi aku. Maafkan dia sekali ini saja. Biarkan dia. Baiklah. Hanya kali ini saja. Demi ayahku. Aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi jika ada lain kali, tidak akan ada kesempatan untuk memohon. Si Jiaxin, kau perlu sadar. Kaulah yang harus sadar. Cukup, kita berasal dari dunia yang berbeda. Bicara denganmu lebih lanjut tidak ada gunanya. Tuan Muda Wu, aku salah hari ini. Aku pasti akan mengadakan perjamuan untuk meminta maaf secara pribadi di lain hari. Hahaha. Apa yang terjadi hari ini? Akan kuceritakan semuanya pada ayahku. Kau lancang, Tuan Muda Wu. Lalu, Pernikahan adalah tentang kesetaraan sosial. Aku, Shi Jiaxin, mungkin tidak secantik dewa bela diri bintang bulan. Begitu cantik jelita. Tapi aku, CEO Shi Corporation, saya memimpin perusahaan Shi sebagai pilar dunia bisnis. Seorang anak yang benar-benar istimewa. tahukah kau bahwa bahkan dewa bela diri bintang bulan yang kau bicarakan akan tunduk di hadapanku? Dengan logikamu, akulah yang tidak pantas untukmu. Dari kata-katamu, memang
Hanya kita berdua di sini. Ketidakhormatanmu yang terang-terangan terhadapku. Apakah itu lucu? Aku hanya ingin memberitahumu, masa depanku tak terbatas. Kau ingin memenuhi pertunangan kita? Sama sekali tidak ada kesempatan. Dan jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Memanfaatkan keluarga Shi untuk naik tangga sosial. Ayahku ingin kita memenuhi pertunangan, karena dia belum melihat perbedaan di antara kita. Besok adalah perjamuan perayaan Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Para elit akan berkumpul. Bahkan Dewa Bela Diri Bintang Bulan juga akan hadir secara langsung. Dan aku yakin bahwa melalui perjamuan ini aku akan bertemu Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri. Tepat. Selama aku bisa bertemu Dewa Bela Diri, statusku di rumah akan meroket. Saat itu, ayahku akhirnya akan melihat perbedaan di antara kita. Jiaxin, kau telah berubah. Aku telah berubah. Ketika kaki ayahku dipatahkan oleh keluarga Guo karena menyelamatkanmu, dan kau kabur ke luar negeri meninggalkan keluarga Shi terisolasi dan tak berdaya, meninggalkan aku sendirian untuk berjuang menanggung semuanya. Bagaimana mungkin aku tak berubah? Pesta perayaan ini adalah untuk bertemu Dewa Bela Diri. Jiaxin, jika ini yang kau inginkan, aku bisa memberimu lebih. Halo, siapa ini? Si Jianghua kan? Saya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Kaisar bawah tanah Huaiguan. Li Lou. Kau seharusnya pernah mendengar namaku. Ya, Tuan Hu. Bolehkah saya bertanya apa keperluan Anda dengan saya, si kecil? 10 tahun yang lalu, kau menyelamatkan bayi terlantar itu dari tangan kami. Masalah ini, apakah kau masih ingat? Aku ingat. Sekarang, 10 tahun telah berlalu. Pelanggaran terhadap keluarga The gua, film was kami translated and harus narrated menyelesaikan by masalah M ini. Media. Keluarga si tamat. Ada apa? Ayah? Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? Anak-anak, kalian harus segera pergi dari sini. Bersembunyilah untuk sementara waktu. Paman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katakan padaku. 10 tahun yang lalu, aku menyelamatkan Qitian dan ibunya. Keduanya menyinggung keluarga Guo karena hal ini. Kesempatan kita untuk menelan seluruh keluarga Shi, keluarga Guo terus mengincar kita. Meskipun semuanya di level ekonomi, itu bukan masalah. Kali ini, keluarga Guo mengirim Lei Hu untuk menangani kita. Mereka serius kali ini. Lei Hu, maksudmu Kaisar bawah tanah Huaiguan itu? Yu Zhong Tian Fei Heng. Kita tamat. Ini akhirnya. Ini semua salahmu. Baik-baik saja. Kau harus menyelamatkan si payah ini. Sekarang, seluruh keluarga si kita akan terseret. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apa gunanya? Bukankah kita seharusnya memikirkan solusi? Paman Si, jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Kau yang ngurus, bagaimana kau akan mengurusnya? Apa kau benar-benar berpikir kau, tuan muda keluarga Guo yang maha kuasa? Lei Hu ini didukung oleh keluarga Guo, bahkan keluarga Wu. Keluarga nomor 1, bukanlah tandingannya. Qitian, kau tahu Dewa Bela Diri Bintang Bulan, minta dia turun tangan. Tidak ada gunanya. Ibu, Dewa Bela Diri Bintang Bulan sudah membantunya sekali. Lagi pula, Lei Hu terlalu kuat. Dewa Bela Diri Bintang Bulan tidak akan menyinggung Lei Hu demi kita. Qitian, kau mau kemana? Aku akan pergi ke keluarga Lei dengan tangan ini untuk menekan Hu ini. Jangan gegabah, Qitian. Lei Hu tidak semudah itu untuk dihadapi. Duduklah dulu. Kita akan memikirkan sesuatu. Duduk. Qitian, bisakah kamu berbicara lebih realistis? Kau akan menindasnya dengan apa? Tangan tukang batumu itu? Tangan ini bisa melakukan lebih dari sekadar menyusun batu bata. Aku bisa mengendalikan segalanya. Mengendalikan segalanya. Kau tak punya harapan. Ayah, kita harus cepat memikirkan solusi lain. Paman Si, jangan khawatir. Selama aku di sini, keluarga Si akan aman dan tenteram. Jika kau benar-benar punya kemampuan itu, maka aku tak akan ikut campur dengan pernikahanmu dengan Jiaxin, Ibu. Paman Si, percayalah padaku. Jika aku gagal, maka kau
maka kau tak boleh menginjakan kaki di rumah keluarga Shi lagi. Ren Wuxin, Dewa Bela Diri tertinggi dataran tengah, pengawal Dewa Bela Diri. Kami memberi hormat kepada Ketua Aula, CEO terkaya di dunia, Yu Feifan. Salam, Ketua Aula. Salam, Ketua Aula Bintang. Bangun. Apa instruksi Ketua Aula untuk kami hari ini? Lei Lauhu. Apakah ada di antara kalian yang mengenali? Lei Yu adalah kepala keluarga Lei. Seluruh Huai Guan, penguasa bawah tanah. Bertahun-tahun dia merajalela. Mengenai masalah ini, Ketua Aula. Saat itu, selama proses penangkapan ibuku, apakah orang ini hadir? Distrik Sihan. Sepertinya, pengekanganku belakangan ini telah membuat mereka percaya aku bisa sekali lagi dimanipulasi sesuka hati. Jadi, Ketua Aula, maksudmu adalah? Setelah malam ini, di tempat keluarga Lei. Ya. Nona, berita mendesak. Ada apa? Lei Hu dari keluarga Lei telah menyebarkan berita bahwa dia akan memusnahkan keluarga Shi besok. Kitian setelah menerima berita itu telah pergi sendirian ke markas keluarga Lei. Apa? Apa dia tidak tahu? Lei Hu melahap orang dan tak meninggalkan tulang. Nona, apa yang kita lakukan sekarang? Ikut denganku ke keluarga Lei. Tapi, lukamu belum sembuh. Jika aku terlambat sedetik saja, nyawanya akan dalam bahaya. Ibu, apa kau sungguh berpikir si payah tak bertulang belakang itu bisa menyelesaikan ini? Oh, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikannya? Lalu, bagaimana dengan Lei Hu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu harus berbuat apa? Keluarga Wu. Kita bisa meminta bantuan keluarga Wu. Barangkali mereka satu-satunya pilihan kita. Kau mengeluarkan perintah pemusnahan terhadap keluarga Shi. Betul. Itu Tuan Muda Guo John yang memberi perintahan secara langsung. Keluarga Shi dan keluarga Guo, sampah tak berguna itu. Mereka semua harus mati. Namun, memusnahkan keluarga Shi adalah urusan besar. Malam ini, mari kita bersenang-senang dulu. Khawatirnya, kalian tidak akan memiliki kesempatan itu. Siapa yang kupunya di sini? Kau si buangan. Jadi, 10 tahun berlalu. Bagaimana rasanya hidup dalam pelarian di luar negeri? Bagaimana rasanya? Rasakan. Lumayan. 10 tahun berlalu. Nyalimu tentu sudah tumbuh. Sendirian. Kau berani menerobos masuk markasku. Apa kau tahu? Hadiahmu dalam dekret keluarga gua adalah 50 juta yang lumayan. 50 juta. Ada 500 miliar di luar sana untuk kepalaku. Tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Kesombongan seperti itu. Humph. Aku berencana menangkapmu saat aku meratakan keluarga Shi besok. Aku tak menyangka kau akan begitu lucu. Sampai datang ke sini sendiri. Sekarang berlututlah dan panggil aku kakek. Aku mungkin saja akan bersikap lunak pada keluarga Shi. Apa kau pikir aku di sini untuk memohon belas kasihanmu? Apalagi? Kau salah. Aku datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Hutang darah dari dulu itu. Hahaha. Mengesankan. Layak untuk mantan. Tuan muda keluarga gua. Arah itu barusan agak menghancurkan. Namun, aku tidak terlalu suka mematahkan kakinya dan membuatnya berlutut untuk berbicara denganku. Ya. Lancang sekali. Jiang Yutong. Apa yang dia lakukan di sini? Yosong Tianhu, kau berani sekali.
menyerang seseorang tepat di depan hidungku? Jadi itu Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Aku pernah mendengar Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Sangat cantik. Melihatmu hari ini. Rumor itu benar. Karena kau tahu, kenapa tidak menyerah sekarang? Hahau. Dewa Bela Diri Jian, kau tidak tahu, kan? Menangkap Kitian adalah atas perintah keluarga gue. Jadi bagaimana? Tuan muda gue John sudah menduga kau akan mencoba menghentikan ini. Jadi, dia secara khusus mengirim Shuangxia hitam putih. Dewa Bela Diri Bintang Bulan, lama tak bertemu. Shuangxia hitam putih. Betul, kalian berdua kuat. Tapi di luar, ada lusinan petarung yang sangat terampil. Aku ragu bahkan Dewa Bela Diri Jian dapat melawan 100 sekaligus. Dewa Bela Diri Jian, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, mundur sekarang dan menjadi tamu kehormatan keluarga gue. Kedua, kau sendirian bertarung melawan dua ahli yang kuat dan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga gue. Pilih. Tuan, hari ini aku akan membawa Kitian. Sepertinya kau telah memilih opsi kedua. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Serang. Ya. Sepertinya reputasimu Jiang Yuton hanya untuk pertunjukan. Melawan Shuangxia hitam putih, kau bahkan tak bisa bertahan satu gerakan pun. Apa yang perlu dibanggakan? Jika bukan karena luka tuan kita, bajingan kau, semua akan mati di sini hari ini. Begitukah? Aku berdiri tepat di sini. Bisakah kau melukaiku? Meskipun memperlakukan seorang Dewi Bintang Bulan yang cantik seperti ini agak memalukan. Apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Aku agak bersemangat sekarang. Mengapa tidak? Kau bantu aku mendinginkan diri. Yu Xiong Tianji, kau punya waktu 1 menit untuk hidup. Aku hampir melupakanmu. Apel, kau mencoba bermain jadi pahlawan. Seorang pahlawan menyelamatkan gadis. Aku tidak tertarik. Tapi dia memberiku hadiah. Aku harus mengembalikannya. Oichi, oichi. Sepertinya kau, pion yang terbuang, tidak sepenuhnya tak berguna. Kau masih punya beberapa keahlian. Oichi, oichi. Bebaskan mereka. The film was translated Kitian, and kau masih narrated punya by hati M nurani. Media. Kitian, jangan pedulikan aku, kau pergi duluan. Kita tak perlu pergi. Kita yang seharusnya pergi. Apa otakmu berisi air? Tak seorang pun akan pergi. Kalian berdua yang kuat. Bunuh mereka untukku. Tuan Ren telah tiba. Tuan Ren, mengapa kau di sini? Lei Yu melakukan pembunuhan melawan tuanmu. Kejahatanmu keji. Hari ini, atas nama kuil bintang, aku akan menghapus namamu. Tuan Ren, ampuni aku. Pergi. Tuanku, ada apa ini? Mengapa orang-orang kuil tiba-tiba ada di sini? Kuil bintang adalah kuil terhebat di dunia. Selain kepala kuil tertinggi, tak seorang pun bisa memerintah pengawal kuil bintang. Kau benar-benar berpikir, dia memanggil penjaga kuil. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Kitian, katakan yang sebenarnya. Apakah kau? Sejujurnya, akulah yang kalian sebut penguasa Aula Bintang. Jangan membuatku tertawa. Kepala kuil adalah idola yang dipuja tuan kita sepanjang hidupnya. Apakah dia akan sepertimu, bersembunyi di lokasi konstruksi sebagai buruh? Bahkan penguasa Aula pun punya alasannya sendiri untuk menyusun batu bata. Baiklah. Jika kau tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, jangan pernah berpura-pura menjadi kepala kuil lagi. Itu pelanggaran berat. Dan dalam beberapa hari, tuan kita akan dipromosikan menjadi penjaga kuil. Menjadi anggota kuil bintang. Jika penyamaranmu sebagai guru kuil ketahuan, karier tuan kita
akan terpengaruh. Hari sudah larut. Aku akan melaporkan kejadian malam ini. Aku akan pergi sekarang. Aku permisi dulu. Tunggu sebentar. Malam ini, meskipun kau tidak banyak membantu, kesediaanmu mempertaruhkan nyawamu adalah sebuah sentimen yang sungguh menyentuhku. Ambil Leontin Giok ini di saat dibutuhkan. Ini bisa menyelamatkan nyawamu. Kau memberikannya padaku. Kalau begitu aku akan menerimanya. Tuanku, saya masih belum mengerti mengapa orang-orang kuil datang. Kalau tidak mengerti, ya sudah jangan dipikirkan. Tindakan kuil selalu tak terduga. Mungkin karena kepala kuil baru-baru ini tiba di Huaiguan dan membersihkan aula. Tuanku, kau masih memikirkan pekerja kasar itu. Kali ini untuk menyelamatkannya, kau hampir membahayakan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kau hanya memberikan sepotong giok yang rusak. Menurutku, dia hanya pembawa sial. Baiklah Lu Yi, jangan bicara tentang dia seperti itu. Apa kau pikir giok ini cukup indah? Oh tidak, oh tidak. Dewa bela diri bintang bulan yang terkenal telah dimabuk cinta. Kenapa kau terlambat 3 menit? Maaf aku telah mengecewakanmu. Apakah kau menemukan sesuatu tentang ibuku? Kami telah menginterogasi anak buah Lei Hu, tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun. Lanjutkan interogasi. Ya, Omong-omong, apakah keluarga Lei saat ini memiliki banyak properti yang tidak diklaim? ya, Bantu aku mengaturnya. Saatnya memberi penjelasan kepada keluarga Si. baiklah. Beginilah kejadiannya. Karena kita menerima pekerja migran itu, keluarga Go marah kepada kita. Jia Tian ingin menghancurkan keluarga Si kita. Xiao, The film was hanya kau yang bisa translated menyelamatkan and kita sekarang. narrated by M Media. Jangan khawatir. Aku dan Jiaxing saling mencintai. Kita praktis sudah seperti keluarga. Aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Itu luar biasa. Sudah ku bilang, Tuan Muda Wu akan membantu kita. Tuan Muda Wu, kita hampir sampai di rumah Lei Hu. Apa benar-benar ada cara? Ming, Ada cara untuk saat ini, tapi keluarga Li didukung oleh keluarga gue. Jadi mungkin agak sulit. sebutkan harga Anda. Kalau begitu aku takkan sungkan. Aku punya 3 permintaan. Pertama, aku tak ingin melihat buruh migran itu di keluarga Xi lagi. Tidak masalah. Setelah semua ini selesai, aku akan mengusir si tak berguna itu dari keluarga Si kita. Kedua, aku ingin Jiazin menikah denganku. Haha. Kita tak bisa meminta lebih. Dan ketiga, Untuk yang ketiga, aku ingin setengah dari aset keluarga Xi. Tidak mungkin. Aset adalah jalur kehidupan keluarga. Jika kita tiba-tiba kehilangan setengahnya, keluarga Xi kita akan segera dilahap oleh perusahaan lain. Kita sama sekali tidak bisa menyetujui ini, Paman. Aku tahu keluargamu sedang kesulitan. Tapi, jika keluarga Wu kami ingin meredam bencana ini, itu juga akan menjadi pukulan berat bagi kami. Jika kau bahkan tak rela melepaskan sebanyak ini, akan sulit untuk menjelaskannya pada ayahku. Paman, pikirkanlah baik-baik. Jika Lei Hu benar-benar datang, keluargamu akan rata dengan tanah. Saat itu, kau masih berpegang teguh pada aset keluarga ini. Apa gunanya? Tuan Muda Wu benar. Uang yang hilang bisa didapatkan lagi. Tapi nyawa yang hilang tetap hilang selamanya. Tuan Muda, masalah ini, aku akan menyetujuinya atas nama Tuan Si Tua. Baguslah kalau begitu. Ini perjanjian pengalihan saham yang sudah kusiapkan. Paman, jika tidak ada masalah, tolong tanda tangani.
Tuan muda, aku bisa menyetujui semua ini. Tapi pernikahan Jiaxian, aku tidak bisa menyetujui. Karena kita dan Kitian membuat taruhan. Jadi pernikahan ini, apapun yang terjadi, harus menunggu sampai Kitian kembali. Taruhannya. Ya ada hal seperti itu. Namun, itu hanya alasan untuk mengusirnya dari keluarga Shikita. Kau masih berharap dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi begitu ceritanya. Kalau begitu, Paman, cepat tanda tangani. Kalau tidak, saat keluarga Li datang mengejar kita, akan terlambat. Apa yang kau tunggu? Mungkin si tak berguna itu sudah kabur. Kitian, Kitian, kau kembali tepat waktu. Waktunya terbatas. Kemasi barang-barangmu. Kemasi tasku. Ya, sesuai perjanjian, kau kalah. Jadi kau harus meninggalkan keluarga Shi. Jika kau tidak pergi sekarang, berapa lama kau berencana untuk tinggal? Kau tidak akan bilang. Kau sudah mengurus keluarga Lai, kan? Keluarga Lei telah dihapus dari Huaiguan. Lei Hu dan kelompoknya tidak memiliki peluang untuk pulih. maksudmu? Keluarga Lei, yang mengendalikan seluruh dunia bawah Huaiguan, dihabisi olehmu dalam satu malam. Hahaha. Tepatnya. Itu adalah 1 jam 3 menit. Omong kosong. Keluarga Lei telah mendominasi Huaiguan selama beberapa dekade. Koneksi mereka sangat mengakar. Menghabisi keluarga Lei dalam 1 jam. Kurasa bahkan keluarga-keluarga di ibu kota tak bisa melakukannya. Kau, seorang buruh migran. Dari mana kau dapat keberaniannya? Baiklah, Tuan Muda Wu, buat apa repot-repot dengan orang tak berguna yang bicara omong kosong? Memang benar. Benar. Paman, Kitian yang kau bicarakan ada di sini. Kita harus menandatangani kontrak sekarang, kan? Jangan ragu. Jika kau tidak menandatanganinya sekarang, akan terlambat. Tuan Muda Wu, janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Keluarga Li telah tiada. Kontrak ini tidak perlu ditandatangani. Kitian cukup. Keluarga Lei sedang dalam perjalanan. Tuan Muda Wu adalah satu-satunya kesempatan keselamatan kita. Benar, Kitian. Kenapa kamu begitu impulsif? Aku tidak gegabah. Wu Yong ini menyimpan niat jahat, berniat menggelapkan aset keluarga Si. Orang yang benar-benar ingin mencelakai keluarga SHI adalah dia. Omong kosong. Berhenti memfitnahku. Aku meminta Paman untuk menandatangani kontrak. Itu untuk menyelamatkan keluarga Shi dengan lebih baik. Paman dan Bibi, aku sudah sangat membantumu. Tapi kau memanjakannya seperti ini. Aku ingin bertanya. Apa maksudmu? Tuan Muda, tolong jangan marah. Ini semua karena si tak berguna itu. Bertindak sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga si kita. Tuan Muda, tolong beri kami kesempatan lagi. Ya, Tuan Muda Wu, kau tidak bisa hanya diam saja dan melihat kami mati. Baiklah. Kalau begitu aku akan melakukannya demi Jiaxian. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Sedangkan untuk kontraknya, kita bisa menyusun yang baru. Tapi Kitian itu telah berulang kali menghinaku dan merobek kontrakku. Aku ingin dia berlutut sekarang dan meminta maaf padaku. Itu tidak terlalu berlebihan, kan? Tidak sama sekali. Kau sampah tak bertulang. Apa kau dengar itu? Kenapa kau tidak berlutut kepada Tuan Muda Wu? Aku, Kitian, berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Aku takkan berlutut pada seekor binatang. Kau, Kitian, apa kau masih ingat budi penyelamat hidup ayahku bertahun-tahun yang lalu? Kebaikan Paman Si kepadaku tidak pernah kulupakan. Baguslah, kalau begitu berlututlah kepada Tuan Muda Wu sekarang dan minta maaf. Ini satu-satunya cara kau bisa membalas budi kami. Shili telah tiba. Kepala keluarga Shi, ini adalah properti yang ditinggalkan keluarga Lei. Berbagai properti, dengan nilai total 5 miliar. Mulai hari ini, semuanya dialihkan ke keluarga Shi. Properti yang ditinggalkan oleh keluarga Lai. Ini? Apa maksudnya ini? Apa kau belum tahu? Keluarga Lei secara resmi dihancurkan tadi malam. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Lei di Huaiguan. Mustahil. Film was translated Keluarga and Li adalah narrated penguasa by bawah M. tanah Media. Huaiguan. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan begitu saja? Kitian, kau bercanda denganku? Aktor ini? Kau pikir dia berakting? Bukankah dia? Jangan bilang. Kau benar-benar menghabisi keluarga Lai dalam semalam.
Periksa beritanya. Ini tidak mungkin. Jiaxin, apa yang kau lihat? Semua yang dia katakan benar. Ibu, lihat sendiri. Keluarga Lei mengabaikan hukum. Dan ditutup kemarin. Butuh waktu 1 jam 3 menit. Tepat. Seperti yang dia katakan. Qitian, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Ya. Aku tahu itu. Kau bisa melakukannya. Berlutut bukanlah satu-satunya cara untuk membalas kebaikan keluarga Si. Ini semua salah paham. Ini salah paham. Ayo, Jiaxin. Cepat. Minta maaf pada Qitianmu. Maafkan aku. Aku tidak menyangka kau sebenarnya punya kemampuan untuk menghabisi seluruh keluarga Lei. Tapi, aku masih penasaran. Dalam waktu 1 jam, kau menghabisi seluruh keluarga Lei. Bagaimana kau melakukannya? Menembus jauh ke wilayah musuh, menekan mereka dengan kekuatan menggelegar. Kekuatan dahsyat ya. Kau pandai sekali bercerita. Qitian, cuma kau. Tuan Muda Wu, apa maksudmu? Qitian adalah menantu keluarga Shi kita yang baik. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Paman Bibi, kalian harus menghadapi kenyataan. Kehancuran keluarga Lei tidak ada hubungannya dengan dia, Qitian. Tidak ada hubungan sama sekali. Lihat baik-baik. Beritanya bilang, keluarga Lei melalui tindakan keji mereka telah menimbulkan murka Istana Bintang dan dihancurkan oleh kekuatan gabungan Dewa Bela Diri Bintang Bulan dan Istana Bintang. Seluruh artikel tidak menyebutkan Qitian sekalipun. Tidak sekalipun. Sekarang, apa kau masih berani bilang kalau kaulah yang menghancurkan mereka? Mereka tidak ada di tempat kejadian. Wajar jika mereka tidak menyebutku. Masih berpura-pura. Paman Bibi, setahu saya, Dewa Bela Diri Bintang Bulan akan bergabung dengan Istana Bintang. Kalau aku tak salah, kejatuhan keluarga Lei diinisiasi oleh Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Jadi, orang yang harus kalian ucapkan terima kasih adalah Dewa Bela Diri Bintang Bulan, bukan badut loncat ini. Benar, Qitian. Aku bertanya-tanya mengapa kau kabur, lalu tiba-tiba kembali. Ternyata kau tahu beritanya sebelumnya, dan kembali secara khusus untuk mengambil pujian. Jika bukan karena Tuan Muda Wu, aku pasti sudah tertipu olehmu. Jadi akta-akta properti ini, pasti kau curi dari suatu tempat, kan? Ayah, kita tidak bisa menerima ini. Kita tidak bisa mengambil ini. Kebenaran akan terungkap. Baiklah, baiklah. Karena krisis telah teratasi, janganlah kita memikirkan apa yang benar atau salah. Namun, Dewa Bela Diri Bulan Bintang telah membantu kita berulang kali. Kita harus benar membalasnya. Qitian, upacara kenaikan Dewa Bela Diri Bulan Bintang. Aku akan mengantarmu. Aku sendiri yang akan mengantarmu untuk berterima kasih padanya secara langsung. Qitian, haruskah aku memanggilmu pekerja migran tak berguna atau anak buangan keluarga Guo? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin memperingatkanmu. Jauhi keluarga Shi. Kali ini, kau nyaris lolos dari keluarga Lei. Lain kali kau akan berurusan dengan keluarga Guo. Tuan Muda Wu. Keluarga Guo. Ketua istana, villa ini disebut Istana 9 Surga. Ini adalah villa termewah di seluruh Huaiguan. Nyaris layak untuk statusmu. Kau bisa tinggal di sini sementara. Nona, sisa-sisa keluarga Lei telah ditangkap oleh penjaga Istana Bintang. Ditangkap seluruhnya. Apakah Anda perlu berurusan dengan orang-orang ini? Urusan keluarga Lei, aku serahkan padamu. Saat ini, aku punya urusan yang lebih penting. Hal yang lebih mendesak. Aku baru saja menerima kabar bahwa Tuan Istana Bintang tiba beberapa hari yang lalu di Huaiguan. Saat ini berada di Istana 9 Langit. Aku harus pergi ke Istana 9 Langit. Apakah kau berniat untuk mengunjungi Tuan Istana? Tepatnya, aku akan meminta maaf atas nama Qitian. Tadi malam, dia menyamar sebagai Tuan Istana. Itu pelanggaran berat. Tapi, hanya ada kita bertiga di sana. Ada telinga di dinding. Masalah ini begitu sampai ke telinga Tuan Istana, dia akan berada dalam bahaya. Kita hanya bisa meminta maaf terlebih dahulu untuk berjaga-jaga.
Tapi meminta maaf kepada Tuan Istana akan melibatkanmu juga. Apakah itu sepadan untuk Kitian? Memang. Ayo pergi, ikut aku ke Istana Sembilan Langit, ya. Ayah, kau memanggilku? Mengenai insiden ini, Tuan Muda Guojun sangat tidak senang. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menduga Istana Bintang akan terlibat. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Ayah, ini, pada malam kejatuhan keluarga Lei, Kitian dengan lancang mengaku sebagai ketua istana. Sejujurnya, akulah penguasa istana yang kau bicarakan. Tenang saja, aku akan mengurus ini. Untuk Tuan Muda Guojon. Istana Sembilan Langit The film was terletak di puncak translated jalur naga and pusat. narrated by Mereka Ed Media. yang bisa memasuki tempat ini sangat sedikit di dataran tengah. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku masuk. Tentu saja. Tahu di sisi lain, Tuan Muda keluarga Wu Belaka mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang ini. Bahkan di ambang kematian, kau masih berani memancingku. Kitian, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku datang ke sini hari ini untuk mengaku dosa-dosaku di hadapan Tuan Istana. Untuk mengungkapkan pelanggaranku. Betul. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa apa yang kau katakan di aula keluarga Lei luput dari perhatian, kan? Biar ku katakan padamu, meniru Tuan Istana adalah kejahatan besar. Sekarang, kau bahkan berani dengan lancang menyelinap ke Istana Sembilan Langit. Kejahatan yang tak terampuni. Apa kalian semua melihat ini? Usir pencuri penyusup ini. Keluar. Tunggu. Kitian adalah seseorang yang kubawa ke sini. Aku tantang siapapun untuk menyentuhnya. Os, aku bicara soal si tak berguna ini. Bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Jadi itu dewa bela diri. Kau yang membawanya masuk? Tindakanmu, apakah kau punya keberatan? Tentu saja aku tidak berani. Apa yang bisa kutolak? Namun, Tuan Jiang, apa kau yakin ingin lindungi si payal tak berguna ini? Apa maksudmu? Tuan Jiang, Anda tidak tahu, kan? Si sampah masyarakat ini, Kitian, semalam dia berani terang-terangan menyamar sebagai penguasa istana, melakukan pelanggaran berat karena tidak hormat. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Tuan Muda Gua selalu menjunjung penguasa istana dengan sangat tinggi. Ketika dia mengetahui berita ini, dia segera memerintahkanku untuk datang ke sini dan mengungkap kejahatan Kitian. Kau melindunginya sekarang, jadi apa kau tidak takut mengundang masalah untuk dirimu sendiri? Maksudmu, Guojun ingin menggunakan tangan Tuan Istana untuk menyingkirkanku? Betul. Iya. Karena kau sudah mati. Aku sekalian saja memberitahumu yang sebenarnya. Aku datang ke sini untuk menemui penguasa istana, tepatnya untuk membuatmu membayar atas tindakan bodohmu. Bayar. Guojun ini benar-benar bodoh dan tak tahu malu. Kau. Bahkan di ambang kematian kau masih berani berbicara begitu lancang. Tuan Jian. Lihat. Inilah orang yang kau lindungi. Tuanku, pelanggaran Kitian terhadap Tuan Istana adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika kau terlibat dengan Kitian saat ini, aku takut suksesi Anda sebagai pengawal pribadi Tuan Istana akan terpengaruh. Mohon pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali. Mamang, Tuan Jian, apa kau yakin ingin demi seorang Kitian mengambil risiko menyinggung Tuan Muda Gua dan bahkan penguasa istana sendiri? Cukup. Kitian, tetap di belakangku saja. Aku datang untuk menemui Tuan Istana hari ini, justru untuk meminta maaf atas namamu. Dengan aku di sini, kau akan aman dan sehat. Jiang Yuton, The film was translated kau adalah dewa and bela diri narrated negara. by M Media. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau mau percaya kata-kata si tak berguna ini. Kitian, kau beruntung sekali.
bisa mendapatkan dukungan Dewa Bela Diri. Tapi, biar ku bilang, dengan tanda Tuan Muda gua, bahkan jika kau memanggil langit tertinggi hari ini, kau pasti mati. Wuyong, kau tidak benar-benar berpikir Tuan Istana akan menghukumku, kan? Percaya atau tidak? Kau bahkan tidak akan masuk ke Istana Sembilan Langit. Dan kau tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Tuan Istana. Kualifikasi? Tanda di tanganku adalah kualifikasinya. Kurasa hari ini, kalianlah yang tidak akan masuk ke Istana Sembilan Langit ini. Apakah itu kau? Benar-benar bodoh. Kau. Bagus. Kitia, biar ku bilang, menyombongkan diri itu tak berguna. Kau tidak percaya aku bisa masuk ke Istana Sembilan Langit ini kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh jika aku bisa masuk dan berhasil bertemu dengan penguasa istana? Lalu bagaimana? Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Apa taruhannya? Taruhannya sederhana. Jika kau kalah, aku ingin kau mengaku di hadapan penguasa istana dan menerima hukuman penguasa istana. Dan bahkan kejahatannya melindungi Jiang Yuton juga harus diperhitungkan. Bagaimana? Baik. Dan jika kau kalah, maka kau akan berlutut dan minta maaf pada Jiang Yuton. Setuju. Kitian, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyetujui taruhan Wuyang? Aku menyetujui taruhannya. Apa ada masalah? Kau berani bertanya? Tuan demi kau, sampai-sampai menyinggung keluarga Guo, hanya untuk memenangkan kesempatan bagimu untuk memohon maaf. Sekarang kau, demi taruhan kecil, langsung mengaku bersalah, menyebabkan tuan kita terlibat bersamamu. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Dekret lisan yang dibawa Wuyang berasal dari keluarga Guo. Bahkan tuan istana harus memberi mereka muka. Itu hanya titah lisan dari keluarga Guo. Tidak layak disebut di depan tuan istana. Kau. Baiklah Lu Yi. Kitian. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Saya dengan rendah hati meminta utusan untuk memberitahu penguasa istana bahwa Wuyong, tuan muda dari keluarga Wu, membawa tanda tuan muda dari keluarga Guo, telah datang untuk mencari audiensi. Untuk bertemu penguasa istana. Kau Wuyong, tidak layak. Ini adalah perintah penguasa istana. Ini tidak mungkin. Aku memegang tanda tuan muda gua. Tidak berarti tidak. Apa kau mencoba membuat masalah? Nah, Wuyong, token yang kau bawa sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada tuan istana. Benar Wuyang. Menurut taruhannya, kau kalah. Sekarang berlutut dan minta maaf. Baiklah. Aku kalah. Adus. Aku salah. Suara sekecil itu, apa kau tidak makan? Aku, Wuyong, seharusnya tidak memfitnah Tuan Weishen. Aku minta maaf kepada Tuan The Weishen. film was translated and narrated Kau by minta maaf. Media. Tapi mana sujudnya? Kitian, jangan senang dulu. Kau telah menyinggung penguasa istana. Ini adalah kebenarannya. Penguasa istana tidak mau menemuiku hari ini. Bukan berarti lain kali dia juga tidak mau menemuiku. 3 hari dari sekarang adalah upacara kenaikan Dewa Bela Diri. Aku akan melaporkan semua ini kepada penguasa istana secara pribadi. Laporkan pada tuan istana, tak perlu repot. Nanti aku akan membawa Jiang Yutong untuk menemui tuan istana. Hahaha. Kitian, kau pikir kau siapa? Penguasa istana sangat sibuk. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Apalagi pecundang menyedihkan sepertimu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu ayo, bertaruh lagi. Baiklah. Aku tidak percaya keberuntunganmu bisa sebaik ini setiap saat. Jika kau bisa berhasil masuk ke Istana Sembilan Langit hari ini, setiap kali aku melihatmu, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah, jadi karena kau ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Masih menyombongkan diri.
Jika kau kalah, dalam radius 10 kilometer, kau tidak diizinkan mendekati Shi Huan, dan kau tidak boleh mendekati Shi Jiaxin setengah langkah pun. Sepakat? Aku terima. Kitian, kau benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai kau melihat peti matimu sendiri. Memenangkan satu taruhan sudah merupakan keberuntungan. Kau benar-benar ingin bertaruh lagi. Kitian. Luhi benar. Tuan istana sangat sibuk. Yang bahkan dengan tanda keluarga Guo tidak bisa bertemu. Meskipun aku akan menjadi pengawal istana. Bertemu tuan istana. Sama mustahilnya. Seharusnya kau tidak menyetujui taruhan ini. Jangan khawatir. Jika kau ingin bertemu tuan istana, kau hanya perlu bicara dengan utusan di sana, lalu kau bisa masuk. Hahaha. Sungguh menggelikan. Bahkan Jiang Yutong tak berani. Sesumber demikian. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Omong kosong, kau berani tidak menghormati atasanmu. Jangan libatkan tuan kita dalam hal ini. Kau tidak percaya padaku kan? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Nah, Wuyon, kau belum lupa apa yang kau katakan sebelumnya, kan? Ini mustahil. Kau kalah lagi. Baiklah. Aku kalah. Aku mengakuinya. Wuyon, biar ku katakan. Aku telah menoleransimu berulang kali. Demi Shi Jiaxin. Tapi jika kau masih menginginkan keluarga Shi, aku takkan ragu untuk menjadikanmu Lei Lau kedua. Kitian, kau sungguh angkut. Jangan kira, hanya karena kau dilindungi Jiang Yutong, kau jadi orang penting. Bukankah kau juga mengandalkan kekuatan keluarga Guo untuk memamerkan kekuatanmu di sini? Kau. Tuan Jian. Bagus. Kisian adalah buronan tuan muda Guo. Jika kau tetap melindunginya, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan MA di upacara kenaikan Dewa Perang. 3 hari dari sekarang, aku akan melaporkan semuanya pada ketua istana. Penyamaran Kitiar sebagai ketua istana dan semua kejahatanmu dalam melindunginya. Tunggu saja. Kau lihat nanti. Kitian, bagaimana kau masuk ke sini tadi? Logikanya, aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu Sang Dewa Perang. Ya Kitian, bagaimana kau meyakinkan para utusan itu? Sederhana saja, aku menyuruh mereka minggir. Dan mereka melakukannya. Lelucon semacam ini bisa membuatmu terbunuh. Kitian, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kau katakan tadi? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Karena akulah tuan istana yang kau bicarakan. Kitian, beberapa lelucon tidak boleh dibuat sembarangan. Hanya saja, penguasa istana adalah sosok dewa tertinggi yang sendirian membersihkan dunia dari semua organisasi gelap dan dihormati oleh semua orang. Dan kau, meskipun kau pernah menjadi tuan muda keluarga Guo, tak ada apa-apanya dibanding penguasa istana. Beraninya kau membuat lelucon seperti itu? Aku tidak bercanda. Aku benar-benar tuan istana, tentu. Tuan Jing, kami bersusah payah datang ke istana 9 surga hanya untuk meminta penguasa istana untuk mengampuni kejahatan Kitian yang menyamar. Lihat dia masih dengan lancang menyamar sebagai penguasa istana. Kitian, identitas Dewa Perang tidak bisa dianggap remeh. Jangan membuat lelucon ini lagi. Tunggu sebentar, aku akan membawamu untuk berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang. Jiang Yutong, aku menghargai kebaikanmu. Tapi tak ada logika berlutut pada diriku sendiri. Karena kau tak percaya padaku. Maka kita tunggu sebentar, Jiang. Tuan Jing, kurasa Kitian ini memang tak bisa diperbaiki. Kau sudah membantunya berkali-kali, dan dia tidak hanya tak tahu berterima kasih, tapi dia juga semakin menjadi jati, berulang kali menantang otoritas penguasa istana. Aku tahu, kau khawatir dia akan memengaruhi upacara kenaikan pangkatku, kan? Ya Tuan Jing. Kesempatan untuk naik tingkat sulit didapat. Kau sudah bekerja keras untuk ini. Kita tidak bisa membiarkan omong kosong. Kitian merusak kesempatan ini. Aku khawatir nanti kesempatan promosi jarang ada. Biarkan takdir yang menentukan. Tuanku, menurutku, kau tak perlu mencemaskannya.
Kitian bicara tanpa berpikir. Kita membantunya kali ini. Tapi bagaimana jika dia melakukannya lagi? Tuanku, menurutku kau tak perlu mencemaskannya. Lihat dia kali ini. Kita sudah tiba di dalam Istana Bintang. Dia benar-benar mengaku sebagai penguasa Istana Bintang. Jika dia penguasa Istana Bintang, aku akan. Bagaimana jika dia benar-benar? Lupakan saja, kita sudah sampai. Ikuti aku masuk. Dewa Bela Diri Bintang Bulan, Jiang Yutong, dan Wakil Dewa Bela Diri Loye, kami memberi hormat kepada penguasa istana. Bangkitlah. Aneh. Tuanku, suara ini terdengar begitu familiar. Bagaimana bisa kau? Sudah kubilang. Akulah penguasa Istana Bintang yang kau bicarakan. Kitian, jangan main-main. Kau pergi dari sini. Tuanku, sudah kubilang sebelumnya. Kitian adalah orang gila yang tak kenal hukum. Bahkan sekarang, dia berani menyamar sebagai penguasa istana. Kau. Apa kau masih menganggapku penipu? Apalagi kalau bukan. Meskipun aku belum pernah melihat penguasa istana, tuanku, penguasa istana pastilah luar biasa dan agung. Apapun yang terjadi, itu tak mungkin. Tukang batu seperti kau, tuanku. Kurasa Kitian benar-benar tak bisa diperbaiki. Kau sungguh tak perlu membantunya. Baiklah, jika kau tak percaya padaku, akan kubuktikan padamu. Aku baru saja menerima kabar bahwa Wu Feifan, orang terkaya, sedang mengadakan konferensi penawaran yang diatur langsung oleh penguasa istana. Penguasa istana pasti ada di sana sekarang. Berhenti mempermainkan kami. Karena penguasa istana tidak ada di sini, kami akan pergi, ya. Penguasa istana, ini adalah tawarannya dari berbagai keluarga. Silakan tinjau. Aku takkan melihat tawarannya. Tapi keluarga Si akan berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini. Kau harus mengerti maksudku. Aku mengerti. Halo Paman Si. Kitian, kau harus segera kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di rumah. Paman Si, apa yang terjadi? Kitian, lihat ini. Ini adalah pemberitahuan dari berbagai perusahaan. Untuk beberapa alasan, semua perusahaan yang bekerja sama dengan kami tiba-tiba berbalik melawan kami, membatalkan kemitraan kami. Sekarang grup C kita, seluruh rantai modal telah terputus. Kau bilang, kau bertanya apa yang harus dilakukan. Bukankah semua ini karenamu? Tak berguna. Karena aku. Karena kau diburu oleh keluarga Guo. Dan keluarga Si terlibat. Keluarga Guo telah menyebarkan berita, melarang perusahaan manapun untuk bekerja sama dengan kami. Kau masih bilang bahwa semua ini bukan karenamu. Kau baru kembali beberapa hari, dan kau sudah membawa keluarga Shi ke dalam banyak masalah. Shi tua, kurasa kau harus segera memutuskan hubungan dengan pembawa sial ini. Kalau tidak, keluarga Shi akan benar-benar tamat. Cukup. Bagaimana kalian berdua bisa berbicara seperti ini? Lagi pula aku menyaksikan Kitian tumbuh dewasa. Selain itu, keluarga Si kita mendapat manfaat dari bimbingan Nonaki bertahun-tahun yang lalu. Begitulah cara kami mencapai apa yang kami miliki saat ini. Sekarang kau punya sedikit masalah, dan kau menyalahkan semuanya pada Kitian. Apakah itu masuk akal? Ayah, jika bukan karena dia, rantai modal kita tidak akan putus. Jika diberi cukup waktu, kita pasti akan bangkrut. Diam kau. Kitian, aku memanggilmu ke sini hari ini agar kita bisa bertukar pikiran untuk melihat Akadahar untuk melewati masa sulit ini. Paman, biar aku tangani ini. Kau yang akan mengurusnya. Bagaimana kau akan mengurusnya? Dengan lidahmu yang licin. Keluarga Guo adalah keluarga terbesar di Zhongyuan. Jika mereka ingin menutup kita, tidak ada perusahaan di Zhongyuan yang akan bekerja sama dengan kita. Agar Shi Corporation bisa menembus blokade ini, bahkan keluarga Wu pun tidak bisa mengatasinya. Benar. The film Kitian, was translated jika kau punya and ide, narrated by beritahu M kami Media. segera. Kita semua bisa mendiskusikan kelayakannya. Solusinya sebenarnya cukup sederhana. Besok,
adalah konferensi penawaran konsorsium Kitianseng. Mereka akan merilis pesanan 10 miliar, pesanan 100 miliar. Selama kita mendapatkan pesanan ini, masalah keluarga Xi akan terpecahkan. Konsorsium Kitiansheng. Itu konsorsium terbesar di Zhongyuan. Dana mereka cukup untuk menghancurkan suatu negara. Konferensi penawaran mereka akan dipenuhi oleh para taipan bisnis. Semua orang mengincar proyek 10 miliar itu. Kau, Kitian, atas dasar apa kau bisa mendapatkannya? Kitian, kami memintamu ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk menyombongkan diri. Bibi Cui, aku tidak menyombongkan diri. Sejujurnya, barusan, aku sudah berbicara dengan Presiden Wu Feifan dari konglomerat Kitianseng dan memintanya untuk mengatur tawaran ini untuk keluarga Xi kita. Kau masih belum menyerah, mengucapkan kebohongan seperti itu? Xi tua, kukatakan sekali lagi, semua yang terjadi pada keluarga Xi kita adalah kesalahan anak ini. Jika dia tidak bisa memperbaiki ini, kita harus memutuskan hubungan dengannya segera. Itu benar, ayah. Kau telah menyelamatkannya sebelumnya, dan dia hampir menghancurkan keluarga Xi kita, hampir menghancurkan rumah kita. Dia benar-benar membalas kebaikan dengan kejahatan. Baiklah, kalian berdua kurangi bicara. Apakah kau punya solusi? Karena tidak ada cara lain, mari kita lakukan dengan cara ini. Jiaxian, besok di rapat penawaran, kau pergi dengan Keizian. Apakah kau mendengarku? Ya. Kitian, seperti yang ayah perintahkan, aku sudah mengirim tawarannya ke konglomerat Kitiansheng sebelumnya. Tapi biar ku bilang, peluang keluarga Xi kita untuk memenangkan tawaran ini sangat tipis. Aku tidak mengharapkan keajaiban apapun darimu. Aku hanya berharap setelah kita masuk, kau akan tetap diam dan tidak mempermalukanku di depan umum. Sudah kubilang sebelumnya, keluarga Xi akan memenangkan tawaran ini. Kenapa kau tidak percaya padaku? Belum lagi kau tidak punya kemampuan, dan kau telah berbohong padaku berkali-kali sebelumnya. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu lagi? Sebagai direktur di balik layar grup Kitianseng, apa aku bahkan tak punya kuasa untuk memutuskan pesanan kecil? Bau apa ini? Kau rupanya, bajingan ini menyelinap masuk. Jiaxian, untuk rapat penawaran, kenapa kau bawa pecundang ini kemari? Ini ayahku. Dia bersikeras membawa Kitian. Pengecut ini bahkan berkata, tawarannya sudah pasti untuk keluarga Xi kita. Begitukah? Ya, bajingan. Kau cukup sombong. Seingatku, seseorang kalah taruhan denganku. Menurut taruhannya, kau harus memanggilku ayah sekarang. Kitian, jangan keterlaluan. Seseorang ingin mundur. Tuan Muda Wu, ada apa? Bukan apa-apa. Hanya kalah taruhan. Aku, Wu Yong, selalu menepati janjiku. Aku bertanggung jawab atas tindakanku. Ayah. Hahaha. Kitian, jangan kegiran dulu. Bukankah kau bilang tendernya sudah diatur? Untuk keluarga Xi? Hari ini, mungkin tak berjalan seperti yang kau harapkan. Tuan Muda Wu, apa maksudmu? Jiaxian, konferensi penawaran ini memang sudah diatur. Tapi bukan untuk keluarga Xi, melainkan untuk keluarga Wang dari Jingqian. Benar. Kuota ini telah dicadangkan untuk keluargaku, Won. Adapun keluargamu, Xi, sama sekali tidak ada kesempatan. Xiao, Anda akhirnya tiba. The film Silakan was duduk. translated and Silakan narrated duduk. by M Media. Kitian, aku pernah mendengar tentangmu, tuan muda terbuan, yang pernah diusir oleh keluarga gue. Jadi, setelah meninggalkan keluargamu, kau menampal pada keluarga Xi? Keluarga Wang dari Jingcheng. Kau tuan muda keluarga Wang, kan? Ketua istana. Kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Saat itu, mereka yang menyergap Anda dan Nyonya adalah keluarga gue, keluarga Le, keluarga Kitian, dan keluarga Wang. Keluarga Wang tak lebih dari anjing keluarga gue. Bahkan jika keluarga Wangku adalah anjing keluarga gue, terus kenapa proyek penawaran hari ini bukan milik keluargamu, Xi, tetapi milik keluarga Wangku? Kitian, aku dengar banyak perusahaan
mengincar keluarga Shi sangat membutuhkan pesanan ini. Dan keluarga Wang adalah keluarga peringkat ketiga di Jingchen. Didukung oleh keluarga Guo. Kau mau bersaing dengan Tuan Muda Wang? Itu seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Jangankan keluarga Wang, bahkan jika keluarga Wu dan keluarga Guo bersama-sama, konferensi penawaran hari ini masih di bawah kendaliku. Semuanya, selamat datang. Di konferensi penawaran ini, kami telah menerima semua proposal penawaran Anda. Selanjutnya, kami akan mengumumkan pemenang tender. Silakan duduk. Kitian, kata-kata kosong. Bukanlah keahlian. Siapa pemenang yang telah ditentukan dari pemungutan suara ini, kita akan segera tahu. Kitian, konferensi penawaran sudah dimulai. Kau bersumpah sebelumnya bahwa keluarga Shi kita akan dipilih. Meskipun aku sama sekali tidak percaya, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Cepat dan lakukan. Sebentar lagi akan terlambat. Jangan khawatir. Jika aku katakan keluarga Shi, ya keluarga Shi. Kita hanya perlu menunggu. Tapi, Dasar anak kurang ajar. Kata-kata yang sombong. Xiang Yang, cepat umumkan. Baiklah. Saya umumkan bahwa pemenang tender untuk konsorsium Kitiansheng ini, proyek 10 miliar, adalah keluarga Wang dari Jingchen. Selamat Tuan Muda Wang. Tuan Muda keluarga Wang mendapatkan kesepakatan miliaran dolar. Dia pasti akan sukses. Benar. Kitian, JT ini hasil yang sudah ditentukan yang kau bicarakan. Sepupu, inilah yang kau inginkan. Sekarang milikmu. Anjing liar, lihat. Proyek miliaran dolar ini milik keluarga Wangku. Dan kau Kitian, kau pikir kau bisa membuat keluarga Shi memenangkan tender? Kau bahkan tidak dekat. Hahau. Tuan Muda Wang benar. Jiaxian, kusarankan kau segera beritahu pamanmu agar dia bisa menghadapi kenyataan. Lebih baik untukmu juga untuk menjauhkan diri dari pecundang ini. Kitian, kau terus berkata bahwa kau akan membalas kebaikan kami. Tapi apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Aku mohon, lepaskan kami. Hahaha. Kitian, kau dengar aku? Kau pembawa sial. Kau telah menyinggung keluarga gue. Tak seorang pun di dunia ini berani menerimamu. Kau tahu kenapa? Kau tak bisa memenangkan tender ini? Karena Tuan Muda Wang sudah membuat kesepakatan dengan manajer Xiang dari cabang Huaiguan Group Kitiansheng. Sebelumnya, pemenang tender sudah ditentukan. Kali ini, pemenang tendernya Kitian. Lihat, keluarga gue telah mengeluarkan perintah untuk mengisolasi keluarga Shi. Tidak ada perusahaan di dunia yang akan bekerja sama denganmu, termasuk konglomerat Kitiansheng. Konglomerat Kitiansheng, kau manajer umum cabang Huaiguan Utara. Aku ingin tahu, kapan kau memberikan tawaran kemenangan kepada keluarga Wang? Apa kau bertanya pada Wu Feifan? Tuan Wu sedang sibuk dengan urusan lain. Dia sudah menyerahkan wewenang penuh kepadaku. Untuk rapat penawaran ini, aku yang menentukan. Aku yang membuat keputusan. Jika kukatakan itu milik keluarga Wang, maka itu milik keluarga Wang. Kitian, proyek grup Kitiansheng, ada di tanganku sekarang. Keluarga Shi telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Sekarang, pergilah memohon pada Tuan Muda gua. Mungkin keluarga Shi masih memiliki secercah harapan. Bagus. Jiaxian, kembali dan beritahu pamanmu. Saat ini hanya keluarga Wu yang bisa menyelamatkanmu. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu. Keluargamu Wu, tak lebih dari alat bagi keluarga Guo. Sudah kubilang sebelumnya, selama aku di sini, keluarga Shi akan aman. Hahaha. Feifan, kuberimu waktu 3 menit. Segera ke sini sekarang. Hahaha. Kitian, kau pikir kau bisa membodohi kami dengan panggilan telepon sederhana? Jangan main-main. Ya, Tuan Wu kita adalah kepala eksekutif konglomerat Kitiansheng, didukung oleh Istana Bintang. Hentakan kakimu, seluruh dunia bisnis akan bergetar. Dengan statusnya, selain Tuan Agung, tidak ada yang berani memerintahnya. Kau pikir kau adalah Tuan Agung? Hahaha. 2 menit lagi. Kau masih saja bersandiwara. Baiklah, Kitian, 2 menit ya. Cukup waktu untuk menandatangani kontrak. Hahaha. Lihat baik-baik. Grup Kitiansheng, pesanan miliaran dolar telah ditandatangani. Sudah ditandatangani dengan nama Tuan Muda keluarga Wangku. Sekarang, itu sepenuhnya milikku. Keluarga Wang, ini bukan urusanmu. 1 menit lagi.
Hahaha. Halo, ayah. Pemungutan suara sudah selesai. Kitian berbohong padamu jika kau ingin melindungi dirimu sendiri sekarang. Usir Kitian dari keluarga Shi. Kitian, ayahku telah setuju. Mulai sekarang, kami mengusirmu dari keluarga Shi. Hahaha. Titian, kau pantas mendapatkan ini. Kau telah menyinggung keluarga gue. Ini konsekuensinya. Kitian, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan dirimu sendiri karena menjadi pembawa sial dan pembohong. Kau juga tidak memenangkan tawaran ini. Baiklah, waktunya habis. Kepala Eksekutif Grup Kitianshen. Tuan Wu telah tiba. Tuan Wu, mengapa kau di sini? Xiang Yang, kau berani sekali. Jika aku tidak datang, kau akan menghancurkan Huai Guan. Tidak. Tuan Wu, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Kau berkolusi. Berencana mencuri pesanan. Kau pikir aku tidak tahu? Ini. Xiang Yang, biarkan aku bertanya. Kapan aku pernah memberitahumu untuk memberikan proyek ini kepada keluarga Wang? Saya. Cil. Penyalahgunaan kekuasaan, berkolusi dengan orang luar, merugikan kepentingan perusahaan. Sang Yang kau tidak pantas menjadi karyawan grup Kitianshen. Mulai sekarang, kau dicopot dari jabatanmu sebagai manajer umum cabang. Dikeluarkan dari grup Kitianshen. Keluarkan. Saya. Juga. Sesuai perjanjian perusahaan, mereka yang merugikan kepentingan perusahaan harus mengganti kerugian 2 kali lipat. Kau memberikan pesanan miliaran dolar ini kepada keluarga Wang. Kau akan membayar kompensasinya. Bagaimana aku bisa membayarnya? Kau yang menyuruhku memberimu proyek itu. Kau yang bayar, kau yang bayar. Keluar. Kau yang memberi perintah. Apa urusanku? Saya. Kau menyuruhku memberikan proyek itu padamu. Sekarang kau ingin aku membayar. Biar ku bilang, jika kau tidak membayar, aku akan membongkar semua yang telah kau lakukan. Bongkar semuanya, dan membuatmu di penjara seumur hidup. Kau, jangan gegabah. Tuan Wu, aku minta maaf padamu. Aku dibutakan oleh keserakahan. Ini pesanan perusahaanmu. Aku mengembalikannya padamu sekarang, tapi sudah ditandatangani dengan nama Tuan Muda keluargamu Wang. Menurut peraturan, siapa yang akan membayar denda yang tersisa? Siapa yang akan membayar? Tuan Wu, kau tidak bisa melakukan ini. Aku salah. Aku minta maaf. Aku pantas mati. Berlutut. Apa kau ingin membayar dendanya sendiri? Tuan Wu, kami tahu kami salah. Kasihanilah kami. Beri kami kesempatan lagi. Ya, tolong. Aku memaafkanmu. Tidak ada gunanya. Pesanan ini awalnya milik keluarga Shi. Jika kau benar-benar membutuhkan belas kasihanku, kau harus mencari belas kasihan keluarga Shi. Oh, kami buta. Seharusnya kami tidak menginginkan pesanan yang bukan milik kami. Tolong, ampuni kami. Ya Tuan Qi, kami tidak mampu membayar sebanyak ini. Bukankah kau bilang, proyek ini sudah dipastikan untukmu? Kau bahkan ingin keluarga Shi benar-benar hancur. Tuan Muda keluargamu Wang sungguh banyak akal. Bagaimana mungkin aku membuat keputusan untuknya? Os, keluarga gua yang menyuruh kami menargetikan MP. Kami tidak bersalah. Tolong, maafkan kami kali ini. Nona Shi, keluarga kami Wang tidak akan lagi mengisolasi keluarga Shi. Kami akan segera mengirim seseorang. Kirim seseorang ke grup Shi dan menyuntikkan 1 miliar tanpa syarat. Tolong. Mohonkan untukku. Ini? Apa kau pikir keluarga Shi akan peduli dengan jumlah kecil ini? Tuan Wu, sebelumnya keluarga Wang ingin mengisolasi keluarga Shi. Aku usulkan memberi mereka balasan yang setimpal. Balas dendam. Bagus. Mari kita lakukan seperti yang disarankan Tuan Qi. Denda luar biasa keluargamu Wang dimaafkan. Namun, aku menyatakan, mulai sekarang, grup Kitianshinku akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Semua kerjasama, perusahaan manapun yang berani berhubungan dengan keluarga Wang akan melawan grup Kitianshinku. Semuanya telah berakhir. Terisolasi oleh semua kelompok di dunia. The film was Keluarga translated Wangku and telah narrated hancur. by M Media.
Nona Shi, kaulah pemenangnya. Dalam penawaran ini adalah perintah terbaru. Tolong simpan. Saya nyatakan, pertemuan penawaran ini resmi berakhir. Tuan Wu, tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Pertemuan penawaran ini ada banyak yang lain. Lebih baik dari keluarga Shikita. Mengapa memilih kami? Nona Shi, kau bercanda. Keluargamu, SHE, memiliki dukungan dari tokoh penting. Potensimu tak terbatas. Lagi pula, keluarga-keluarga terkemuka ini tak lebih dari boneka keluarga gue. Grup Qitiansheng kami tidak akan pernah bekerja sama dengan boneka yang dikendalikan orang lain. Aku mengerti. Aku tidak menyangka keluarga Shikita benar-benar memenangkan kontrak ini. Ini akan menyelamatkan keluarga Shikita. Terima kasih, Tuan Wu. Nona Shi, karena kau telah menerima perintahnya, kami akan permisi. Kau baru saja menelepon dan bilang, keluarga Shikita kalah tender. Ibu, Iya, ada apa ini? Bukan begitu. diam. Dasar tak berguna. Keluarga Shikita, dalam situasi saat ini, semua berkat kau. Lashi, kau dengar apa yang dikatakan putri kita? Hanya ada satu cara. Untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Mengusir Qitian dari keluarga Shi selamanya. Hentikan. Ini bukan salah Qitian. Kita akan menemukan jalan lain. Apa ada cara lain? Setiap perusahaan di Zhongyuan patuh pada keluarga Guo. Rapat tender ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Dan sekarang hancur. Keluarga Shikita akan tamat. Tapi Qitian, aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia juga anakku. Anak apa? Dia bukan apa-apa selain anak haram yang dipungut. Kau, Bagaimana kau bisa membiarkannya melihat keluarga Shikita mati? Qitian, jangan salahkan Bibi Cui. Ibumu telah berbuat baik pada keluarga Shikita. Kami menerimamu. Dan itu tak masalah. Tapi sekarang, kau adalah beban bagi keluarga Shikita. Jeti, tolong, tinggalkan keluarga Shikita. Bibi, kau baru saja sampai di sini dan mengatakan semua ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Keluarga Si tidak memenangkan tawaran kali ini. Apalagi? Jiaxin The film was mengatakannya dengan jelas. translated Di and telepon. narrated by M Keluarga Media. Wang dari Jinjiang memenangkan tender. Kau masih berpikir. Jiaxin, salah, ya, ibu, hentikan. Ini memalukan. Memalukan. Kalau kita tidak mendapatkannya, ia tidak dapat. Yang seharusnya malu adalah Qitian. Ibu, lihat ini. Ini? Qitian benar. Pemenang lelang kali ini adalah keluarga Shikita. Haha. Qitian, Bibi hanya menggodamu. Aku tahu kau mampu. Bibi, kau terus berusaha mengusirku. Mana mungkin? Itu semua hanya candaan. Candaan. Haha. Lashi, lihat. Keluarga Shikita benar-benar akan makmur sekarang. Qitian, Paman tidak salah menilaimu. Kau tidak mempermalukan ibumu. Paman Si, kau menyelamatkan aku dan ibuku. Kini aku di sini untuk membantumu. Memang seharusnya begitu. Ayah, kau salah paham. Orang yang membantu kita bukanlah Qitian sama sekali. Putriku, apa maksudmu? Tuan Wu sudah bilang, alasan kita memenangkan tawaran itu bukan karena grup Qitiansheng menghargai kita atau berapa banyak keuntungan yang bisa kita bawa. Itu karena kita tidak memiliki saham apapun di keluarga Guo. Kita tidak akan dikendalikan oleh keluarga Guo. Sederhananya, alasan kita memenangkan tawaran itu sepenuhnya karena keluarga Shikita memiliki status khusus. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, Qitian. Tidak sepeser pun. Ini jati begitu. Sudah kubilang dasar bocah tak berguna. Mana mungkin kau cukup mampu untuk mendapatkan pesanan untuk kita. Sayang. Ini cuma kebetulan saja. Kucing buta menangkap tikus mati. Tepat sekali. Kau tidak melakukan apa-apa. Ini bukan kucing buta menangkap tikus mati. Lalu apa itu? Tuan Hu berkata. Pesanan ini sepenuhnya karena keluarga Shikita, status khusus, dan karena di belakang kita ada sosok kuat yang mendukung kita. Ibu, menurutmu siapa sosok kuat ini? Siapa itu? Tokoh kuat yang mendukung keluarga Shikita. Logikanya,
Keluarga Shi kita sedang dalam situasi genting saat ini, diincar oleh keluarga Guo. Tapi tidak ada tokoh kuat yang berani berhadapan langsung dengan keluarga Guo. Lashi, menurutmu siapa? Aku tidak tahu. Paman Shi. Sosok berpengaruh yang Wu Feifan sebutkan. Ini aku. Aku benci. Sombong sekali. Seseorang yang bahkan membuat Tuan Wu menganggapnya serius. Pasti memiliki status yang setara dengan langit. Kau seorang pekerja konstruksi, seorang kuli pengangkut batu bata. Berani menyebut dirimu tokoh kuat. Qitian, kau tahu kenapa aku membencimu? Bukan karena statusmu yang rendah, tapi karena kau tak pernah menyadari posisimu sendiri. Sungguh angkuh, tak tahu malu. Aku hanya menyatakan fakta. Kau masih saja berpura-pura. Bersiaplah, orang seperti dia tinggal di keluarga Shi kita. Cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Kurasa lebih baik mengusirnya. Itu Nona Shi, kusarankan kau pikirkan dulu sebelum bicara. Jika kau meninggalkan keluarga Shi, maka mungkin di masa depan tak akan ada lagi tokoh besar yang terus mendukung keluarga Shi. kau. Baiklah. Kalian berdua, bisakah kalian berhenti bicara sebentar? Qitian, jangan khawatir. Paman tidak akan mengusirmu. Tetaplah tinggal di keluarga Shi. Tapi paman juga berharap kau membumi. Lagi pula, rendah hati adalah jalan yang benar. Benar. Adapun apa yang Jiaxin katakan tentang orang penting itu, aku tidak tahu persis siapa dia. Tapi aku duga itu pastilah dewa bela diri bintang bulan. Dewa bela diri bintang bulan. Coba pikirkan. Sebelumnya, keluarga Lei mengejar kita. Dewa bela diri bintang bulan lah yang menyapu mereka, keluarga Lei. Dan sebelum Qitian kembali, keluarga Guo selalu mengincar kita. Tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Ya. Dulu, keluarga Guo, Xie, dan Jiing, kelahiran prematur. Kami dan keluarga Jiing selalu memiliki hubungan yang baik. Dewa bela dirilah yang membantu kita. Tak heran. Kalau begitu, kali ini Dewa bela diri bintang bulan harus kita beri ucapan terima kasih yang pantas. Tentu saja. Dalam 2 hari adalah upacara promosi Dewa Bela Diri. Pada hari upacara, tidak hanya Dewa Bela Diri bintang bulan yang akan hadir, tapi juga sang ketua aula tertinggi yang legendaris konon akan hadir secara langsung untuk menganugerahkan medali kepada Dewa Bela Diri. Karena Dewa Bela Diri memberikan hak tuan rumah untuk pesta besar ini kepada kita, maka kita harus melakukan yang terbaik. Kita sama sekali tidak boleh mengecewakan Dewa Bela Diri, benar. Namun, mengingat status mereka, tempat untuk pesta ini haruslah tempat paling mewah. Hei, ngomong-ngomong soal Huaiguan, ada satu tempat paling mewah, yaitu Hotel 9 Langit Bintang 7. Namun, pemilik hotel itu memiliki latar belakang yang kuat. Mereka tidak memberi muka pada siapapun. Kita sudah bernegosiasi dengan mereka beberapa kali, dan mereka menolak kita setiap saat. Apa yang harus kita lakukan? Paman Shi, serahkan urusan ini padaku. Maafkan aku, Tuan Muda Gua. Segalanya berantakan. Kacau lagi. Bukan apa-apa. Cukup lumpuhkan tanganmu sendiri. Tuan Muda Gua, kumohon, maafkan aku kali ini. Apa? Misi gagal? Dan kau berani menolak hukuman? Tidak. Tuan Muda Gua, misi saya gagal. Dia punya alasan. Bicaralah. Anda memerintahkan saya untuk memusnahkan keluarga Shi dan menangkap Qitian. Saya mengambil titah tulisan tangan Anda dan menginstruksikan keluarga Lei. Salam Ketua Dewan. Dan barusan Anda memerintahkan isolasi keluarga Shi. Masalah ini semuanya sangatlah aman. Tapi setiap kali Jiang Yuton terus membantu Qitian. Ini mengapa Dewa Bela Diri Bintang Bulan Jiang Yutong, ya itu dia Jiang Yutong ini, entah karena alasan apa terus membantu Qitian dan berulang kali membantu keluarga Shi. Inilah mengapa rencana saya telah berulang kali gagal. Aku tak pernah menyangka adikku setelah diusir keluarga gue bisa mendapatkan dukungan Dewa Bela Diri Jiang Yutong. Namun Jiang Yutong saja tidak cukup untuk melawan keluarga gueku. Dia masih jauh dari cukup. Tuan Muda Gue, keluarga Wu saya bersedia menebus kesalahan kami. Lupakan saja. Jiang Yutong adalah Dewa Bela Diri negara. Keluargamu, Wu saja, memang bukan tandingannya. Begini saja, antarkan surat ini ke keluarga Jiang untukku. Katakan pada mereka, Gue Jun, Tuan Muda keluarga gue, ingin memenuhi perjanjian pernikahannya dengan Jiang Yutong. Upacara pertunangan akan diadakan besok di Aula 9 Langit ini. Tuan Muda gue, Anda dan Jiang Yutong memiliki perjanjian pernikahan. Benar. Keluarga gue dan Jiang, Maman, pernah membuat perjanjian pernikahan sebelumnya. Tapi kemudian, setelah Qitian diusir, calon pengantin wanitanya seharusnya adalah aku. Bagaimanapun, sampaikan kabar ini pada keluarga Jiang. Aku adalah Tuan Muda keluarga gue. Kurasa mereka tak akan menolak. Ya Tuan Muda gue,
Tuan muda gua, Jiang Yutong adalah pendukung terbesar Qitian. Dengan cara ini, Qitian akan benar-benar dibutakan dan bukan lagi lawanmu. Bagus. Jangan khawatir. Ayah, ada apa? Manajer Aula 9 Langit baru saja menelepon. Mereka menuntut 100 kali lipat harga untuk menyewakan tempat kepada kita. 100 kali lipat. Itu perampokan. Manajer itu juga tak becus. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Aula 9 Langit memiliki dukungan yang kuat. Itu juga satu-satunya di Huaiguan, Hotel Bintang 10. Dengan begini, apakah akan berhasil? Kau bawa Qitian bersamamu ke Istana 9 Langit lagi dan negosiasikan untukku sekali lagi, 100 kali lipat. Terlalu banyak. Baik Paman Si. Aku tidak setuju. Siapkan. Biarkan saja dia pergi denganku. Bagaimana? Kau tidak senang? Dia tidak mengerti apa-apa. Bagaimana kalau seperti yang terakhir kali? Dan dia mulai menyombongkan diri lagi tanpa malu. Betapa memalukan. Qitian, kau belum terlalu familiar dengan negosiasi bisnis ini. Saat kau ke sana, bicaralah sedikit. Ikuti Jackson dan belajarlah sesuatu. Paman Si, kali ini aku akan pergi sendiri. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Begitukah? Baik, kau juga harus belajar berdiri sendiri. Kuharap kau tidak akan mengecewakan kami. Kudengar, dewa bela diri bintang bulan yang terkenal punya kekasih. Aku ingin tahu tuan muda mana yang telah memenangkan hatimu. Xiao Tong, kapan kamu punya kekasih? Siapa orang itu? Mengapa ibu tidak tahu? Orang ini, kalian semua mengenalnya. Namanya Qitian. Dia mantan tuan muda keluarga Guo. Apa? Nona Jian, jika kau tak ingin memenuhi pertunangan ini, kau bisa bilang saja. Kenapa cari tamang seperti itu? Sebuah taman. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar menyukai Qitian. Jing Yutong, aku memberimu muka, bukan? Tuan muda Guo bersedia memenuhi pertunangan denganmu. Adalah dia menghargai dirimu, menghargai keluarga Jing kita. Bukan hanya kau tak memenuhi pertunangan, tetapi kau juga menyukai orang tak berguna. Oh, dia hanya anjing liar. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Yai, dewa bela diri Jian, kau adalah dewa bela diri negara yang bermartabat. Kedua setelah satu, di atas segalanya, kau hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Dan dia, Qitian, berstatus rendah dan hina, tinggal di sisimu, hanya akan memengaruhi karirmu. Kau harus berpikir dengan cermat. Karirku? Apa hubungannya denganmu? Ibu, aku sungguh menyukai Qitian. Aku tidak peduli dengan status. Aku juga tidak peduli dengan jabatan. Lagi pula, aku pikir Qitian jelas bukan orang biasa. Kurang ajar, hanya seseorang seperti Tuan Muda Guo adalah naga sejati di antara manusia. Qitian yang kau sebutkan itu, dia hanya orang tak berguna. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Pertunangan hari ini, kau harus memenuhinya, setuju atau tidak? Baiklah. Aku, Jiang Yutong, mengumumkan hari ini, pernikahan ini dibatalkan. Pernikahanku adalah keputusanku sendiri. Beri aku ponselku. Halo. Halo. Qitian, apa kau sibuk? Perusahaannya punya reputasi bagus. Kesini sebentar. Jiang Yutong menelepon. Bilang dia ada di Istana 9 Langit. Dia ingin aku menjemputnya. Entah apa yang terjadi. Karena dia ada di sana, aku akan memeriksanya. Kuharap semuanya baik-baik saja. Jiang Yutong, merobek perjanjian pernikahan itu sama saja dengan menampar muka keluarga Guoku. Apa kau tahu apa artinya ini? Tuan Muda Guo, tolong jangan marah. Xiao Tong, cepat minta maaf pada Tuan Muda Guo. Kontrak pernikahan ini sudah disepakati sejak generasi lalu. Bagaimana dia bisa seenaknya merobeknya? Kontrak pernikahan ini, robek, sudah robek. Indi tak bisa ditarik kembali. Aku juga tidak ingin menariknya kembali. Qitian akan segera datang menjemputku. Kau? Jiang Yutong, ini adalah Istana 9 Langit. Kau bilang saudaraku yang tak berguna itu akan menjemputmu? Jangan bercanda. Ya, Istana 9 Surga ini hanya orang kaya, berkuasa, dan berpengaruh yang bisa masuk. Mereka yang berstatus tinggi dan berkuasa besar. Qitian itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Bagaimana dia bisa menjemputmu? Hahaha.
Apa? Kau tidak percaya padaku? Ibu, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh Kitian bisa memasuki istana 9 surga ini. Aku juga bertaruh Kitian, bukan orang sembarangan. Jika dia orang penting, maka ibu tidak bisa memaksaku untuk memenuhi kontrak pernikahan ini. Bide, turuti saja syarat Yuton. Saudaraku yang tak berguna itu, aku yang paling mengenalnya. Aku selalu bisa mengendalikannya. Dia benar-benar sampah. Aku sangat yakin. Baiklah, aku setuju. Jika Kitian benar-benar bukan siapa-siapa, maka kau harus memenuhi kontrak pernikahan hari ini. Baiklah. Nona, istana 9 surga ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Apa kau yakin? Kuharap kali ini, dia bisa seperti yang terakhir kali. Kitian. Kitian, akhirnya kau datang. Apa yang kau lakukan? Ibuku ingin menjodohkanku dengan Guo Jun. Bantu aku. Pura-pura, jadi pacarku, oke? Ibu, ini pacarku. Kitian. Sesuai taruhan. Ibu kalah. Bukankah ini saudaraku yang tak berguna? Kitian, setelah diusir oleh keluarga gue, kau cepat-cepat menempel pada keluarga Shi, lalu menempel pada dewa bela diri bintang bulan. Kemampuan panjat sosialmu sungguh mengesankan. Kau juga hebat, Jun. Setelah aku meninggalkan keluarga Guo, posisi tuan muda ini, untuk orang sepertimu, badut loncat seperti dirimu. Omong kosong. Bide, apa yang dikatakan Yutong itu benar. Jika Kitian benar-benar hebat, maka taruhan ini dianggap dia menang. Tapi seseorang yang mengandalkan pengaruh keluarga Shi untuk masuk ke istana 9 langit, sulit dianggap cakap. Benar sekali, Kitian. Yutong dan aku baru saja membuat taruhan. Jika kau ingin menjadi menantu keluarga Jin kami, kau harus membuktikan kekuatanmu sendiri. Kalau tidak, kau harus patuh meninggalkan putriku. Baiklah, tak hanya bisa kubuktikan, aku lebih dari cukup memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Mujian. Aku juga bisa membuktikan, aku lebih baik dari Guo Jun ini, jauh lebih kuat. Aku benci. Betapa sombongnya. Kitian, aku tahu. Setelah diusir dari keluarga gue, kau merasa sangat pahit dan ingin pamer di depanku. Tapi, biar ku bilang, keluarga gue adalah keluarga nomor 1 di dataran tengah. Berakar kuat selama berabad-abad. Sebagai tuan muda keluarga gue, aku bukan rakyat jelata yang bisa kau permainkan. Dia benar. Namun, karena Yuton sudah bertaruh, aku juga boleh bersaing denganmu, tak ada salahnya. Bagaimana kalau kita bicarakan tentang teh di tanganku ini? Teh ini adalah varietas yang sangat berharga. Hanya kaum elit yang bisa meminumnya. Kau tak bisa memilikinya. Dasar jorok. Sebutkan nama teh ini, dan aku mungkin akan menganggapmu bagian dari masyarakat kelas atas. Bagaimana? Baiklah. Karena kau sudah mencicipinya, mengapa kau tidak memberitahu kami namanya dan buktikan seleramu yang halus? Teh ini, aku tak bisa menamainya. Hahaha. Bibi, sudah kubilang, Kitian tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa mengenali secangkir teh dan berani menyebut dirinya luar biasa. Hahaha. Jian Yutong, kau kalah. Maksudku, teh ini rasanya sangat buruk, hingga tak pantas namanya ku kenal. Warnanya kusam, aromanya keruh, dan rasanya pahit. Itu semua adalah kekurangannya. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Maksudmu, teh ini di bawahmu? Distrik Han, jauh di pegunungan Kunlun Barat dataran tengah, tumbuh teh dewa. Bernama Bilu Huangquan, dipelihara oleh Saripati Matahari dan Bulan. Warnanya cerah.
Aromanya alami, jika diminum dalam jangka panjang, dapat memperpanjang usia. Jika teh ini dibandingkan dengan status, itu hampir sama denganku. Hahaha. Omong kosong. Teh suci yang kau bicarakan adalah upeti dari negara besar. Bahkan keluarga kerajaan hampir tidak bisa mencicipinya. Kau, orang yang tidak berguna, berani mengatakan itu cocok untukmu. Baiklah. Bisa mengenali. Biluah Wangkuan dari Kunlun Shu menunjukkan sedikit keahlian. Namun, kata-kata ini bukan sesuatu yang bisa kau ucapkan begitu saja. Begini saja, jika kamu ingin menikahi Jiang Yutong, kau harus memberikan hadiah pertunangan kepada keluarga Jiang. Hari ini adalah upacara pertunangan. Jadi, berikan hadiahnya dulu. Sudah lama ku dengar Bibi. Bahwa Bibi selalu menyukai lukisan kuno. Sudah lama ku dengar Bibi. Lukisan 9 putaran angin musim semi ini adalah karya asli dari Master Tang Yen. Meskipun tidak sebanding dengan mahakarya kuno itu, lukisan ini masih sangat berharga. Ini adalah hadiahku untuk Bibi. Bagus. Layak jadi tuan muda keluarga Go. Aku sudah lama menginginkan lukisan ini, sejak lama. Sekarang, untuk memberikan hadiah kecil terlebih dahulu, aku sudah menawarkan bataku. Jadi bukankah seharusnya giokmu juga muncul? Namun, hadiah ini tidak diberikan secara membabi buta. Jika kau ingin membuktikan kekuatanmu, kau setidaknya harus memberi hadiah yang bisa menarik perhatian Bibi. Tentu saja, kau datang terburu-buru. Jadi wajar jika tidak siap. Kami bisa memberimu setengah jam. Siapkan dengan tenang. Tak perlu. 30 menit terlalu lama. Bibi, bagaimana menurutmu tentang lukisanku ini? Dibandingkan dengan 9 putaran angin musim seminya, bagaimana? Lukisan ini adalah bidadari Sungai Luo karya Gokaishi dari dinasti Jin Timur. Teknik melukisnya luar biasa. Ini bukan hanya harta berharga istana 9 langit, tetapi juga lukisan terkenal yang diwariskan turun-temurun. Dibandingkan dengan 9 putaran angin musim semi, ini tentu saja lebih unggul. Kalau begitu sudah diputuskan. Hari ini, aku, Kitian, mempersembahkan lukisan ini sebagai hadiah untukmu, Bibi. Jiang Yutong, inilah Kitian yang kau sukai. Dia hanya badut, pamer, tak mampu memberikan hadiah yang layak. Dia malah pamer di sini. Taruhan ini, menang atau kalah, hasilnya sudah jelas. Taruhan adalah taruhan. Xiao Tong, kau akan memenuhi kontrak pernikahan hari ini. Dan jauhi orang buangan ini. Tunggu, Bibi. Lukisanku jelas lebih berharga daripada miliknya. Kenapa aku kalah? Mengapa? Hahaha. Harta karun istana 9 langit. Kau seenaknya mencopotnya dan bilang itu hadiahmu. Kau pikir kau pemilik istana 9 langit? Tepat. Akulah pemilik istana 9 langit. Kau bisa bicara omong kosong tentang makanan, tapi kau tak bisa bicara omong kosong tentang ini. Istana 9 Langit adalah restoran terbaik di Huaiguan. Secara internasional, ini juga tak tertandingi. Orang di baliknya adalah Ran Waxing. Kapan giliran orang tak berguna sepertimu? Kitian, istana 9 langit ini, keluargaku, gue juga memiliki 5% saham. Jika benar berpindah tangan, aku akan menjadi yang pertama menerima berita itu. Tapi sejauh ini, aku tak tahu kalau tempat ini punya pemilik baru. Itu hanya pengetahuanmu yang terbatas. Bibi, lukisan ini bisa kau simpan. Jika ada masalah, aku yang akan menjaminnya. Kitian, benarkah? Jangan bercanda, oke? Aku tak pernah bercanda. Kitian, aku sangat mengagumi kemampuanmu berbohong tanpa mengubah ekspresimu. Baguslah. Kalau begitu hari ini, aku akan membuatmu menghadapi kenyataan. Tunjukkan wujud aslimu. Hei manajer Shang, ada seseorang di sini menyebarkan rumor. Aku ingin kau membantuku mengungkap wajah asli orang ini. Bibi, duduklah. Manajer umum Istana 9 Langit, Zhang Guangyao, akan segera tiba. Xiao Tong, kau dengar itu? Pembohong Kitian ini akan segera terbongkar. Apa harapanmu padanya?
Kitian punya trik kecil pamer. Tidak pantas. Kusarankan kau untuk memikirkan baik-baik tentang bagaimana mengakhiri ini. Hahau. Zhang Guangyao, kau di sini. Tuan muda gua, ada yang bisa kubantu. Aku di sini hari ini untuk memintamu mengungkap seorang badut. Usang, manajer Zhang. Orang inilah. Dia diam-diam mengambil istana 9 surga milikmu, harta, dan mengaku sebagai pemilik baru. Sangat arogan. Zhang Guangyao, kan? Kalau begitu, beritahu mereka dengan benar, apakah aku pemiliknya atau bukan. Manajer Zhang, mulai sekarang, kehidupan sehari-hari dan kebutuhan tuan istana harus diurus dengan baik, ya. Kau. Itu kau. Ada apa ini? Kau kenal dia? Tentu saja aku kenal dia. Apel. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ren Wuxing memberikan istana 9 langit kepadanya. Dia adalah tuan baru di sini. Dia benar-benar tuan istana 9 surga ya. Itu Ren Wuxing, yang demi dewa bela diri bintang bulan, memberikannya kepada Kitian. Demi, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Nyonya Jiang, apa kau tak tahu penguasa istana 9 langit di matamu adalah seorang naga sejati di antara manusia? Dia. Kalau begitu, sesuai taruhan, kau tak boleh ikut campur dengan kontrak pernikahan Jiang Yutong. Guo Jun, bahkan jika aku meninggalkan keluarga Guo, bukan hakmu untuk membentakku. Kitian, aku tak menyangka kau ternyata punya sedikit kemampuan. Aku meremehkanmu. Namun, jangan lupa, aku masih punya bukti dirimu menyamar sebagai tuan istana di upacara promosi besok. Tuan istana juga akan hadir. Mari bertemu saat itu. Hai Guo Jun, kau tidak mengambil lukisanmu. Siapa yang memberimu wewenang untuk menaikkan harga keluarga Si 100 kali lipat? Saya. Maaf, Shen. Panggil mereka kembali sekarang. Katakan pada mereka untuk bersiap-siap. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Ren Wuxing memberimu istana 9 surga. Demi aku. Tapi aku tahu betul, aku tidak punya kekuatan seperti itu. Kitian, katakan sejujurnya. Siapa kau? Bagus. Baik, terima kasih manajer Zhang. Sampai jumpa. Bagaimana hasilnya, Jetty? Coba tebak. Manajer Zhang baru saja meneleport dan bilang, Tuan baru olah 9 surga adalah Kitian. Ini? Manajer Zhang juga bilang, kamu bisa tenang. Dan lanjutkan dengan upacara promosi. Hahaha. Apakah semua yang kau katakan itu benar, pecundang itu? Itu Kitian, dia benar-benar menjadi penguasa olah 9 langit. Aku mendengarnya langsung, bagaimana mungkin palsu? Manajer Zhang itu, dia juga bilang, bahkan perkasa bintang bulan Jiang Yutong mengaguminya. Jetty, itu Kitian. Semua yang dia katakan sebelumnya itu benar. Mungkinkah dia benar-benar orang besar? Dia menjadi tuan dari Aula 9 Langit. Lalu kenapa sebelumnya dia bersikeras masuk ke keluarga kita? Mungkinkah dia benar-benar datang untuk membalas budi? Kita salah paham tentang dia. Ayah, ibu, kurasa kita perlu mempertimbangkan kembali pernikahan ini. Mungkin kita benar-benar bisa bergantung pada Dewa Perang, penyamaran yang kuat, dan membawa kemajuan bagi keluarga si kita. Bagaimana menurutmu? Kurasa kamu dan Kitian adalah pasangan yang sempurna. Sebelumnya kalian berdua memandang rendah dirinya, menganggap statusnya terlalu rendah. Tapi lihat sekarang. Dia tuan istana 9 surga. Statusnya lebih tinggi dari kita. Lagi pula, kalian berdua punya kontrak pernikahan. Sungguh cocok sekali. Ini, tidak. Aku masih tidak setuju. Haiyan, kamu, apa maksudmu? Ya, Bu, dia tuan dari Istana 9 Langit. Kenapa kau masih tidak memilihnya? Memangnya kenapa kalau dia penguasa Olah 9 Langit? Bukankah dia masih ada dalam daftar buronan keluarga Go? Pikirkanlah, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini hanya karena berkaitan dengan keluarga si kita. Hampir membuat kita
hancur. Jika dia benar-benar menjadi menantu keluarga Shikita, lalu bagaimana? Menurutku, kita tunggu sampai dia benar-benar bisa berhadapan langsung dengan keluarga Guo sebelum mempertimbangkan dia sebagai menantu keluarga Shikita. Kamu. Ya, kamu ada benarnya. Keluarga Guo adalah raksasa kolosal. Sekalipun Kitian mampu, dia tak bisa menantang posisi keluarga Guo. Itu artinya dia tidak pantas menjadi menantu keluarga Shikita. Nona, upacara promosi besok sudah siap semua? Bagus. Lui berani bertanya. Apa? Kau mencemaskan Kitian? Ya. Di perjamuan promosi besok, penguasa Istana Bintang juga akan hadir untuk memberiku medali. Pada saat yang sama, keluarga Guo tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka punya bukti Kitian menyamar sebagai penguasa istana. Lalu, mereka pasti akan melaporkannya kepada penguasa istana. Tapi, Kitian tampaknya tak takut. Apa? Dukungan macam yang dapat menahan hukuman penguasa istana menurutmu? Ini? Penguasa istana bintang berada di atas segalanya, menekan dunia Jiok. Jika hukuman benar-benar dijatuhkan, aku khawatir tak ada yang bisa menghentikannya. Hal-hal yang aku minta kau siapkan. Apa kau sudah siap? Siap. Tapi, apa kau yakin tentang ini? Ini satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk melindungi Kitian. Bahkan jika itu berarti mencopotku dari jabatanku, itu tidak masalah. Sesuai perintahmu. Tuan Muda Guo, tak kusangka kau akan menghadiri perjamuan hari ini. Memang Tuan Muda Guo, kehadiranmu di sini sungguh mencerahkan seluruh tempat. Tak perlu sanjungan, tujuanku di sini hari ini sama denganmu, untuk bertemu dengan Tuan Istana Bintang yang Maha Kuasa. Dia adalah bintang sejati dari perjamuan ini. Betapa rendah hatinya dirimu, Tuan Muda Guo. Bahkan jika kau bukan daya tarik utama hari ini, kau tetap tamu penting. Jika kau mendapatkan dukungan Tuan hari ini, fondasi keluarga Guo akan menjadi lebih kuat. Memang Tuan Muda Guo, jangan lupakan kami saat kau naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja. Jika aku berhasil mendapatkan dukungan Tuan, aku pasti akan merekomendasikan kalian semua kepadanya. Rekomendasikan kami kepada Tuan, demi dirimu, Guo Jun. Ciul, aku penasaran anjing mana yang menggonggong begitu keras. Kaulan, pengecut tak bertulang. Saudaraku sayang, aku tak menyangka kau akan benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini hari ini. Jika kau bisa berada di sini, mengapa aku tak bisa? Kitian, tak perlu. Adu mulut ini. Sudah kubilang kemarin, ketika Tuan muncul hari ini, aku sendiri yang akan mengungkap kejahatanmu kepadanya. Camkan kata-kataku. Guo Jun benar. Kitian, kau telah melewati Istana Bintang. Tidak peduli seberapa tinggi statusmu, kau tidak bisa lepas dari penilaian Istana Bintang. Penghakiman. Saudaraku sayang, apa kau mengerti? Bahkan jika kau entah bagaimana berhasil mendekati beberapa dewa bela diri, di mataku, di mata keluarga Guo, kau tetap tak berharga. Di dataran tengah, keluarga Guo adalah surga. Tunggu saja untuk dihakimi. Biar aku kasih tahu satu fakta. Di sini, akulah langit. Semuanya, selamat datang ke Pesta Kenaikan Tingkat Dewa Bela Diri Bintang Bulan Jing Yutong. Perjamuan kenaikan tingkat. Legenda mengatakan bahwa sang penguasa Istana Bintang sendiri yang akan menghadiri kita untuk menganugerahkan medali Istana Bintang kepada Dewa Bela Diri Bintang Bulan. Biarkan perjamuan dimulai. Kami mengundang Dewa Bela Diri Bintang Bulan dan utusan Istana Bintang ke atas panggung. Bagus. Dewa Perang Jiang Yuton yang menghalau 10.000 musuh, mengalahkan gerombolan musuh, dan mencapai prestasi tak tertandingi yang jasa-jasanya cemerlang. Dengan ini dianugerahi medali Istana Bintang. Diangkat ke Istana Bintang. Dewa Perang Jian, terimalah titah ini. Jiang Yutong menerima. Tunggu. Yang mulia, mengenai pengangkatan dan promosi Jiang Yuton ke Istana Bintang, saya keberatan. Os, apa keberatanmu? Semuanya, seperti yang kalian semua tahu, Istana Bintang adalah istana terkemuka di negeri ini. Prestisenya termasyur. Semua orang di dalam istana adalah seorang elit terkemuka, dengan kebajikan dan bakat. Dan hari ini aku menuduh Jiang Yuton tidak pantas. Kalian semua tidak tahu ini, tetapi
Dia, anak buangan keluarga Guo, Qitian, dengan lancang menyamar sebagai penguasa istana, menodai otoritas suci sang penguasa, melakukan dosa besar karena tidak hormat. Dan Jiang Yutong menyembunyikan kejahatan Qitian, mencoba menipu semua orang, melakukan kejahatan membantu dan bersekongkol. Inilah arti dari tidak pantas. Bagaimana dia bisa memasuki istana bintang? Guo Jun, jangan bicara omong kosong. Omong kosong. Semua orang di sini adalah Qitian yang menyamar sebagai penguasa istana, dan Jiang Yutong menutupi setiap perkataan dan perbuatan Qitian. Ini buktinya. Katakan sejujurnya, apakah kau? Sejujurnya, akulah yang kalian sebut, penguasa istana bintang. Kau, Qitian, aku penasaran kenapa kau akhir-akhir ini begitu kalem. Ternyata kau telah menyebabkan bencana separah ini. Qitian, kamu benar-benar meniru tuan istana. Aku memang mengaku sebagai penguasa istana. Kau masih berani mengakuinya. Sudah kubilang kita jangan menikahi Jiaxin dengannya. Lihat, dia sudah bikin kekacauan besar. Keluarga si kita akan terkena imbasnya. Menyinggung keluarga Guo, kita masih punya secercah harapan. Menyinggung tuan istana, hanya ada kematian. Ibu, untungnya kau tidak menyetujui pernikahan kita. Kalau tidak, keluarga si kita akan tamat. Qitian, kau seharusnya tidak meniru tuan istana. Sekarang, Paman, bagaimana Paman bisa menyelamatkanmu? Paman, aku baik-baik saja. Yang mulia, buktinya meyakinkan. Tolong berikan penilaian Anda. Dewa Peranggian, apakah yang dikatakan Guo Jun benar? Yang mulia, memang benar. Ini memang benar. Hahaha, bagus. Qitian, kau dengar itu? Kau telah menyinggung penguasa istana. Tidak ada yang berani melindungimu hari ini. Tapi, aku Jiang Yutong bersumpah di sini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qitian. Sama sekali tidak ada. Itu semua perbuatanku. Jika Tuan menyalahkan siapapun, aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Kumohon padamu utusan untuk mencabut promosku. Aku akan mengundurkan diri dari jabatanku sebagai Dewa Perang untuk meredakan murka Tuan. Jiang Yutong, apa kau gila? Melepaskan tugasmu sebagai Dewa Perang, kau akan menjadi rakyat jelata dalam semalam. Prestasimu di masa lalu, keterampilan bela dirimu, semuanya akan sia-sia untuk seekor anjing liar. Mengapa bertindak sejauh ini? Qitian, jangan khawatir. Meskipun kau menyinggung Tuan, dengan posisiku sebagai Dewa Perang, aku bisa melindungimu sekali, selama dia aman. Kehilangan segalanya adalah harga kecil yang harus dibayar. Gila. Kau benar-benar gila. Maman, Dewa Perang. Untuk anjing liar seperti itu, apakah itu sepadan? Bahkan Dewa Perang, Qitian telah berulang kali lancang. Tuanku, tidak perlu berkorban sebanyak ini untuknya. Kau dengar itu, Qitian? Bahkan jika Dewa Perang menanggung kesalahanmu, dan kau berhasil lolos dari hukuman sang penguasa, mulai sekarang, kau akan dijek seumur hidupmu. Jika kau laki-laki, maka berdirilah untuk dirimu sendiri. Berdiri. Berdiri, berdiri. Jangan. Paman Si. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Aku, Qitian, menyebut diriku Tuan. Aku tak butuh siapapun untuk menanggung kesalahanku. Jiang Yutong, kau Dewa Perang. Tetaplah menjadi Dewa Perang. Qitian, kau... Berani sekali bicara seperti itu. Kualifikasi apa yang kau miliki? Inilah kualifikasiku. Salam Tuan. Salam Tuan. Ada apa ini? Tidak. Mustahil. Qitian, kau hanyalah anjing liar yang diusir oleh keluarga Guo. Anjing liar, manusia rendahan yang tak layak melangkah ke keluarga Guo. Bagaimana mungkin kau menjadi sang penguasa? Kalian semua pasti berbohong padaku. Qitian, kau kehilangan dukungan keluarga Guo. Mati-matian menghindari kejaran mereka. Bagaimana mungkin kau bisa mencapai apa yang kau miliki sekarang? Aku Guo Jun adalah tuan muda sejati dari keluarga Guo. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Guo Jun, kau tak pernah mampu melampauiku. Yang kau andalkan hanyalah kekuatan keluarga Guo. Tapi aku selalu mengandalkan diriku sendiri. Itulah perbedaan di antara kita. Di mataku, kau hanyalah badut loncat.
Sepertinya, selama bertahun-tahun ini, aku tak seharusnya menganggapmu saudaraku. Kau sangat percaya diri. Ya, biar ku katakan sesuatu. Selama aku masih hidup, kau akan tetap menjadi adik laki-laki. Mustahil. Keluargaku Guo. Keluargaku Guo adalah penguasa sah dataran tengah. Akulah tuan muda dari keluarga Guo. Kau tidak pantas membandingkan dirimu denganku. Kau dan ibumu yang hina seharusnya mati di tanganku. Jadi bagaimana jika kau adalah penguasa istana? Mati. Hei. Oichi. Oichi. Sudah berakhir. Segalanya akan berubah. Keluarga Guo mengabaikan nyawa manusia, menentang hukum Raja Langit, mensemuh otoritas dataran tengah. Mulai hari ini, aku menyatakan bahwa keluarga Guo tak akan ada lagi di dataran tengah. Seseorang, bawa mereka pergi, selidiki secara menyeluruh. Ya. Kitian. Kitian, kau tidak bisa melakukan ini. Kitian. Kitian. Aku masih perlu mengumumkan ini ke seluruh dunia. Jiang Yutong, berbudi luhur dan berbakat, dengan jasa-jasa terhormat, mulai hari ini akan memasuki Istana Bintang dan bertugas sebagai pengawal pribadi penguasa istana. Dianugerahi medali kehormatan melalui dekret kekaisaran, naik pangkat dan gelar. Kau benar-benar tuan istana. Kukatakan sebelumnya, ketika aku menghubungi ibuku, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Akulah penguasa istana yang kau bicarakan. Aku hanya tak tahu, apakah kau masih akan mencintaiku dengan identitas yang berbeda ini. Cintaku padamu tidak pernah berubah. Kitian. Ini surat nikah kita. Kau harus menghormatinya. Kitian. Kita hidup di era kebebasan memilih dalam pernikahan. Pernikahanmu adalah keputusanmu sendiri. Aku takkan ikut campur. Aku setuju dengan Tuan Shi. Kitian. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Tapi, aku harap kau tidak melupakan orang yang mencintaimu sepenuh hati. Paman Shi. Ibu, kau benar. Cincin ini, ibuku bilang, milik calon menantunya. Apakah kau menerima? Ya,